Shalom, salam sejahtera sahabat jalan yang lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini. Dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan informasi seputar iman kekristenan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat jalan yang lurus, di video kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah diskusi atau debat antara apologet Kristen sama teman-teman dan juga Ustadz Zuma. Dan di debat kali ini menurut saya secara pribadi ini merupakan debat yang sangat seru, heboh, dan juga membuat kepala mendidih. Mengapa demikian? Karena kita akan melihat bagaimana reaksi Ustadz Zuma ketika data-data yang dia bawakan semua terbantahkan atau dibungkam oleh Ibu Sofiatul bersama teman-teman apologet Kristen yang lainnya. Dan bahkan kita juga akan melihat bagaimana semua data-data yang disampaikan atau diutarakan atau dikemukakan oleh Ibu Sofiatul semuanya dapat dibuktikan dan Ibu Sofiatul dengan cerdas bisa mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan semua orang. Sehingga hal ini membuat Ustadz Zuma sendiri kelabakan dan juga tidak bisa membantah setiap argumen bahkan data yang dibawakan oleh Ibu Sofiatul. Karena apa? Karena semua data yang disampaikan semua itu benar adanya dan dapat dibuktikan. Bahkan Ibu Sofiatul bisa mempertanggungjawabkan semuanya itu. Maka dari itu mari kita saksikan videonya bersama-sama. Dan saya persilakan untuk kita semua berkomentar, yang pastinya komentar yang positif, saling membangun, bukan saling menjatuhkan atau menjelekkan satu dengan yang lain. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Shalom. pagi, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Oke ya, puji Tuhan. Jadi kita sudah melihat sekarang ini tentang apa sebenarnya yang dipahami oleh saudara-saudara kita yang lain. Ya, mereka tidak memahami tentang siapa itu Tuhan ya. Mereka tidak memahami, makanya kita perlu memberitahu mereka bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia dan menyelamatkan manusia. Pak Pendeta, saya mau dong sharing. Oh iya, boleh ya, sebentar ya, saya naikkan ya atmosfer ya. Atmosfer. Oh, mana? Ya, silakan ya, armorster. Apa ini armorster ya? Bagus juga kamu diblokir, apin lim. Apanya yang diblokir apin lim? Ya, apanya yang diblokir? Injili saya dong, Bang Suma, injili saya dong. Ya, injili kamu sudah dengar Injilnya kok. Silakan kamu percaya dengan Injilmu, dengan Injil itu, gitu ya. Kalau kamu percaya, tapi persoalannya kalian tidak percaya dengan Injil yang ada, yang sekarang di dalam Alkitab. Kalian bilang itu Injilnya palsu. Nah itu susahnya, repotnya ya. Ori teks Tuhan itu apa sih Pak? Saya tidak terlalu paham dengan teks original ya, original teksnya ya. Tapi nanti kamu akan mengarah-ngarah kepada teos, kurios, bahasa-bahasa Yunani lagi kan? Itu ya, atmosfer ya Pendeta ya, silakan ya. Apa yang kamu mau naikkan dong, naiklah, nanti saya konfirmasi. Ya, hahaha, ada Bang Suma ketar-ketir dia. Saya nggak ketar-ketir. Kebenaran itu nggak ada ketar-ketir. Kebenaran itu harus disampaikan. Nggak ada ketar-ketir. Kalau Anda percaya tentang iman kekristenan, maka tidak ada ketar-ketir. Nah, sebentar ya. Ya, silakan. Pagi, ini Bapak Saudara Saudara ini pendeta, pastor atau apa ini? Salam kenal dulu Ya. dari Bung Tino. Ya, saya penggiat aja. Oh, penggiat. Pemerhati.
Iya, saya tertarik dengan paparan-paparan abang tadi itu, luar biasa. Saya perlu tepuk tangan dulu ya. Harus tepuk Ya, tangan. terima kasih. Luar biasa. Jadi teman-teman muslim, kita dengarkan tadi saudara kita mengajarkan, kemudian beliau mengatakan kita harus sering-sering menyampaikan berita gembira, kabar gembira, dan seterusnya. Nah ini saya ingin tahu harus. Iya, saya ingin tahu, tolong injili saya dong. Boleh ya? Loh, dari apa yang saya sampaikan itu sudah Iya. harusnya kamu sudah bisa memahaminya. Oh, kata kamu sangat kasih, bagus. Jadi gini, Bang, Kristen itu kan memiliki beberapa kitab. Ada kanonik, terdiri dari 4, kemudian surah-surah Paulus, dan ada saya katakan beberapa surat siluman seperti Ibrani yang tidak diketahui siapa penulisnya. Kitab Yang apa? ingin- Coba kamu sebutkan surat apa yang tidak diketahui penulisnya. Ibrani. Siapa Ibrani, penulisnya? Ya, siapa Betul, penulisnya? tetapi banyak ya para kami pemahaman itu adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kalau Dari mana dilihat Anda dari tahu? gaya bahasanya, Dari mana Anda Ya. tahu? dari gaya bahasanya, Oh, dari gaya pengucapan bahasa. salamnya itu ditulis oleh Rasul Paulus. Oh, apakah Nah, Paulus masalahnya kan bahasa Anda Indonesia? Masalahnya Anda tidak mengimani kitab itu. Oh, Kalau Anda bukan. mengimani, Anda harus mengimani, percaya dulu dengan kitab itu. Begitu. Ya. Begitu. Jadi Mm-mm. kebenaran yang Anda maksud itu tadi dasarnya cuma imani saja gitu. Oh tidak, kebenaran kalau begitu- itu iman. Kalau begitu, apa dasar Anda mengimani bahwa itu adalah tulisan Paulus? Kita bisa melihat dari cara dia menulis ya, penyampaian salam, gaya bahasa, itu menunjukkan bahwa surat itu ditulis oleh Paulus. Paulus bahasa Indonesia, Bang? Aduh, itu kan nama orang. Enggak, maksud saya Paulus itu menulis suratnya itu dalam gaya bahasa Indonesia. Bukan dalam gaya bahasa Indonesia. Lalu? Paulus kan menulis surat itu dalam teksnya bahasa Yunani. Dari Hanya mana Anda saja tahu? Apakah Loh, dari Anda mana tahu tahu? bisa Ibrani? Sorry, bahasa Yunani Anda bisa? saya tidak bisa bahasa Yunani. Lalu bagaimana Anda mengatakan Anda pengajar kebenaran kalau buku yang Anda imani saja tidak jelas asal-usulnya? Loh, Alkitab itu jelas. Apanya yang jelas? Jelas Alkitab Apanya yang itu. jelas? Apanya yang jelas? Seluruh yang ada di dalam ini dapat dipertanggungjawabkan. Ya, coba Anda pertanggungjawabkan kalau itu adalah kabar dari Paulus. Ilmu dari mana? Sudah saya bilang tadi, itu Paulus bukan bahasa gaya Indonesia. bahasanya. Dan bapak-bapak gereja itu juga sudah artinya Lucu ini, ada para pelawak. pendeta-pendeta sudah memberitahu kita bahwa itu memang kalau dilihat dari gaya bahasa, dari cara-cara pengucapan salam, itu gaya bahasanya Paulus. Tapi begini loh ya, begini, kita nggak usah mempermasalahkan itu tulisan siapa, itu Loh? diberikan siapa. Loh, maksudnya apa ini? Anda kata tadi Anda meremehkan kepercayaan di luar Anda. Dan saya tahu itu tujuannya Islam. Apa? Sementara, sama dulu. Dari mana Anda Sabar tahu dulu. saya menunjukkan itu kepada sabar yang Anda dulu. sebut Nggak usah tadi itu? munafik di sini, nggak usah munafik. Nggak ada munafik. Lalu? Yang Anda saya maksud di bilang kan sekeliling Anda itu non-Kristen. siapa? Yang Anda maksud di sekeliling Anda itu siapa? Non-Kristen. Ya, Kalau non-Kristen Anda itu merasa, berarti yang ya saya tidak mayoritas tahu. berarti Islam. Ya, saya merasa. Makanya Oh, saya kamu naik ke sini. merasa? Saya minta Oh. pertanggungjawaban kebenaran Kristen itu yang mana? Tunjuk satu kebenaran di Kristen, satu aja. Satu aja. Kebenaran. Yes. Yesus adalah Tuhan. Itu Siapa yang ngajarin? kebenarannya. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarinnya adalah Alkitab. Tidak mungkin, bro. Tidak mungkin kami Lucu, mendapat lucu. itu kok tidak dalam Alkitab. Makanya saya bilang, Bagaimana Anda hanya bisa menyebut? Alkitab satu-satunya Bagaimana kitab Anda? suci yang mampu Kitab mempertanggungjawabkan suci. kebenarannya. Kitab suci. Bagaimana Anda bisa menyebut sebuah buku dengan sebutan Alkitab? Halo bos, Halo. itu Alkitab. Lah, Iya, kamu dari mana mungkin Anda lupa mengambil? membacanya? Dari mana Kalau ini Anda Alkitab. mengambil kumpulan surat-surat orang Roma ini yang ditujukan kepada orang Roma, lantas Anda sandingkan dengan kata Siapa? Alkitab? Surat-surat.
orang Roma itu siapa? Yang surat-surat orang Roma itu siapa? Nggak usah ke sana. Ini surat diperuntukkan untuk orang-orang di luar Yahudi. Anda paham sampai sana? Iya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana Anda menggunakan kata Alkitab untuk buku-buku yang nggak jelas itu? Dari mana? Alkitab itu adalah suatu bahasa yang sudah dibakukan. Dibakukan oleh Tentu siapa? kalau di Inggris namanya bukan Alkitab. Terus ya apa namanya? Bible. Bible kalau di Indonesia kan apa? Ya kalau di Indonesia kan ya Alkitab. Ya. Ini yang Anda maksud kebenaran. Sekarang yang kamu mau tahu itu apa sebenarnya? Kamu Saya harus ingin tahu tahu sepotong aja atau secuil aja kalau ada kebenaran di Kristen itu yang mana? Tunjukkan. Anda tadi mengatakan hanya menggunakan imani saja, percaya aja. Saya tidak pernah bilang imani saja. Teman Anda Dalam tadi kekristenan dengan kami tidak boleh tertawa. imani Sekarang saja. ternyata justru iman Anda. Saya minta kebenaran sepotong atau secuil aja kalau ada di Kristen. Sepotong aja. Sepotong Yesus adalah Tuhan. Dari mana ilmunya? Dari Alkitab yang ngomong. Sekarang Yesus jangan tahu keluar tentang- dari Alkitab. Yesus ada legitimasi kita orang nggak? Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Yesus yang Anda katakan Tuhan itu ada legitimasi nggak terhadap buku yang Anda pegang itu? Ada nggak? Loh. Yesus, sekali lagi, Yesus, apa yang ada di Alkitab ini semua tertuju kepada Yesus. Yesus ada nggak kemudian memberikan legitimasi terhadap buku itu? Loh. Apa yang dituliskan di sini Apa kan yang adalah ditulis? perkataan-perkataan Yesus. Yang saya khususnya di tanya, ada Injil. tidak Yesus mensahkan buku itu? Ada nggak? Lah, ini kan ditulis setelah Yesus tidak ada. Berarti Yesus tidak pernah memberikan legitimasi tentang kebenaran apa yang tertulis di dalamnya, betul? Oh, tidak. Kalau tidak, mana? Kaku, Dia mulai kaku. Mulai melegitimasikannya kaku. lewat ilhaman kepada Paulus. Kok lewat ilhaman? Tahu dari mana ente? Sekarang saya mau tanya, bagi kamu, apa maksud kitab suci? Apa sih definisi kitab suci? Kitab suci itu adalah kitab buku yang suci yang tidak ada karangan manusia di dalamnya. Yes, betul. Yes. Sekarang kalau buku Anda bukan karangan, berarti Yesus yang memberikan firman kepada penulisnya. Yes, betul. Di mana pernah Yesus bertemu dengan Lukas? Mampus. Ayo. Di mana Yesus pernah bertemu dengan Lukas? Yes. Yesus menginspirasikan, namanya juga kitab suci. Kitab suci itu artinya wahyu. Ya, yang dari mana wahyu itu? yang diberikan kepada manusia, melewati manusia untuk manusia. Ya, sekarang mana Yesus pernah bertemu dengan Lukas? Dia nggak perlu harus bertemu, dia menginspirasikannya, mewahyukannya. Dengarkan, Bung, saya ajarin ente ya. Anda Loh, jangan jangan ajarin saya tentang kitab suci saya. Satu potong kebenaran dari Kristen mana? Tunjukkan. Sudah saya bilang, Yesus adalah Tuhan. Yang mana kebenaran itu? Yesus adalah Tuhan. Dari mana Anda tahu? Dari sebuah buku. Buku ini yang menceritakan Dari ini apa? Dari buku yang saya namanya Alkitab. Bukan Alkitab. Karena itu. Alkitab ini adalah buku Itu dari bukan segala Alkitab. buku. Alkitab itu artinya apa? Sebuah buku. Sementara kitab Anda itu bukan sebuah buku. Itu banyak buku-buku yang digabungkan menjadi clipping. Alkitab bukan sebuah loh. Alkitab. Lalu? Buku Al itu Allah. Buku Allah. Awal dari kata Allah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah kalau cuma jualan produk tapi gagal cobalah kamu dijual, pahami, produk ya. gagal. Ingat ya, Bung. Anda tadi muluk-muluk kali ngomong Kristen itu ini. Coba naikkan teman yang satu tuh. Saya mau bicara sama dia. Kalau Sama saya siapa? yakin yang tadi sebelum saya naikkan. Saya mau minta Siapa sepotong aja kebenaran dari agama warisan penjajah ini. Apa? Anda mengatakan kebenaran itu Yesus itu Tuhan. Dari mana Anda tahu? Dari sebuah buku. Buku ini Yesus tahu nggak tentang buku Anda? Yesus Dia tahu, dia tahu. Ya oke, tuliskan Yesus dan bacakan tahu di mana. buku ini kenapa? Legitimasinya dari mana? Di mana Yesus? itu ada sebelum Adam ada. Allahu Akbar. Jadi lebih tua Yesus daripada Maria. Lebih tua keilahiannya Yesus karena Yesus itu adalah Allah. Anda tadi mengatakan Yesus yang lebih tua daripada Adam. Sekarang saya tanya, tua mana Yesus dan Maria? Jawab. Kalau dalam kemanusiaannya ya tentu Maria. Tetapi dalam keilahiannya, Oke, sebelum tunjukkan. dunia diciptakan, Sekarang ya ada tunjukkan. ya, sebelum dunia diciptakan, Lawak. Yesus sudah ada.
Karena segala sesuatu tidak diciptakan ya di luar dia. Segala sesuatu diciptakan di dalam dia, bagi dia, untuk dia, semuanya untuk dia. Dia siapa? Yesus. Yesus itu bukannya di Yohanes 1:14 baru jadi daging. Yesus yang adalah firman Allah itu. Kata siapa? Kata siapa ya? Kata Yohanes 1 yang kamu sebutkan kata tadi. Yohanes, kirain kata Yesus. Jadi kata Yohanes. Kata Yohanes mendapat wahyu itu dari Allah. Masih nihil buka komal, gimana ini Bung? Lah, sekarang begini, saudara. Saya tidak buka komal, saya lagi beritakan Injil. Anda masuk ya, Anda harus terima. Ya karena saya lihat Anda tadi itu dengan teman Anda itu sesumbar. Kayak Lah, jualan sekarang saya mau tanya kepada gitu Anda. loh. Anda cuma terus bicara mengenai kitab suci. Terus Anda apa berbicara kitab tentang sucimu itu keunggulan kemudian agama Anda. di mana bahwa kalau kitab suci kamu itu memang tidak ditulis oleh tangan manusia, memang ditulis oleh Memang Allah. dituliskan, tapi yang membawa wahyu itu menyebut Al-Quran. Ayo, Nabi Muhammad menyebut Al-Quran. Yesus menyebut buku-buku Paulus enggak? Loh, itu kan wahyu. Yesus mengatakan kitab-kitab. Yesus berkata, aku tidak mengatakan sesuatu apapun dari diriku sendiri. Ya, Yohanes 12:49. betul sekali. Nah, sekarang Lukas berkata dari mana? Kan definisi kitab suci kamu tadi sudah sebutkan. Wahyu dari Allah. Iya, dari mana Jadi kamu mengatakan apapun bahwa yang karangan Lukas karangan sebutkan Paulus itu wahyu dari Allah. Dari mana? Dari mana Anda mengetahui bahwa karangan Lukas itu wahyu dari Allah? Loh, karangan Lukas, wahyu Loh. Allah. Ya namanya juga ini sudah firman Allah. Mana ada firman? Kami percayalah. Sekarang dari mana kamu tahu bahwa kitab sucimu juga itu dari Allah? Jelas. Kul man kana aduwwan li Jibril fa Oh, innahu jangan nazzala pakai bi itu. istilah. Kalau Kenapa? kamu pakai istilah-istilah dalam kitab sucimu, saya sudah katakan tadi. Istilah-istilah saya dalam kitab suci saya. Kan? Saya jawab pakai kitab suciku. Kamu bertanya, saya bertanya tentang Yesus, kau menjawab tentang Yohanes. Kan tidak nyambung kan? Iya kan? Nah, coba sebutkan. Yesus Lanjutkan. mengatakan. Nah, Yesus mengatakan, aku tidak Loh, berkata-kata bukan kitab dari... sucimu. Ya kenapa? Kamu takut? Kamu takut? Enggak. Hah? Saya bilang kitab sucimu. Ya kitab suciku Dari mana jelas. kamu tahu itu dari Allah? Kitab suciku jelas bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah firman Allah yang diterima dari Ruhul Kudus. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Sedangkan kitab saudara, Ada nggak saksi yang pernah ada melihat nggak saksi, dan ada mendengar nggak itu? saksi, ada nggak saksi? Apa? Sekarang Kan ada nggak bisa saksi aja saya melihat ngomong. Yesus bertemu dengan Lukas? Ada nggak? Bisa aja saya ngomong. Saya tadi Ya, tadi kalau malam bisa aja dapat Anda wahyu. ngomong, berarti Al-Quran itu sudah ketinggalan zaman seperti Bibelmu. Coba ketinggalan zamannya apa? Kalau tidak ketinggalan zaman, kenapa direvisi mengikuti zaman? Loh, yang direvisi itu Apa? bahasa Indonesia. Ya justru itu Perkembangan yang disebut bahasa revisi. Indonesianya. Emang lu pikir yang mau direvisi apanya? Perkembangan bahasanya. Ya perkembangan bahasa berarti kan direvisi. Loh, sekarang kamu googling aja. Apakah memang cuma Alkitab yang direvisi? Kamu googling. Googling apa? Googling apa? di Google. Googling apa? Apanya yang Kamu di-googling? cari tahu. Cari tahu apa? Kemarin ada informasi kan Apa sudah ada, informasi? tapi saya mau menyebutkan saya nggak mau. Apa? Terjemahan Tapi kamu Al-Quran. googling aja, klik aja. Terjemahan Kitab Al-Quran. suci yang direvisi. Terjemahan Al-Quran. Nanti keluar itu. Terjemahan Al-Quran maksudnya? Ya itu terjemahannya. Itu terjemahannya. Al-Qurannya Loh, direvisi nggak? Kitab ini juga terjemahannya yang Berarti direvisi. kamu sudah menjawab bahwa kitabmu itu bukan firman Tuhan, tapi terjemahan. Kena deh. Kitab itu kan asli Yesus berbicara. Ya, asli Yesus menggunakan berbicara. bahasa Hebrew. Ini Ya, yang saya Aramaik. tanya sama ente barusan. Di mana Yesus memberitakan tentang kitab Lukas, kitab Matius, kitab Yohanes, Roma, Nggak Filipi, perlu Yesus Galatia, Lukas, memberitakan Markus. tentang itu. Tetapi apa yang dicatat dalam kitab itu adalah perkataan-perkataan Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari mana saya tahu ya? Dari segala sesuatu yang ditulis di dalamnya. Ya. Loh. Terus Yesus dari mana ada- kamu tahu bahwa kitab Yesus- sucimu itu dari Allah? Al-Quran menyatakan dirinya dan Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dirinya
Huzu al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari 4 sahabatku. Sekarang tolong tunjukkan perkataan Yesus, terima kitab Lukas dari Lukas. Oh, ini kan kitab Lukas itu adalah catatan atau wahyu yang kemudian dicatat oleh Lukas. Yesus mengatakan Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku Jangan keringat dingin dulu, santai. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala Apa firman itu? Sabar. Apa? Kamu sebutkan dulu apa firman itu. Segala apa firman yang dibilang Yesus mereka telah menerimanya. Apa yang mereka terima? Oke, tunggu. Ketika Yesus menyerahkan semua firman, murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Ya itu silakan kamu jawab sendiri dulu. Kamu yang lagi Yesus yang pemaparan menerangkan, ini. sudah tertulis Yohanes 17:8. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah sekarang Anda yang saya tanya. Anda percaya nggak kalau Yesus itu utusan Tuhan? Percaya. Percaya. Lalu kenapa Anda sembah? Saya tidak menyembah kemanusiaannya. Ya. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan untuk orang Kristen atau pengikutnya menyembah kemanusiaannya. Karena Lalu yang Anda sembah yang mana? Yesus datang. Oh sebentar. Yesus datang ke dalam dunia ini telah menghampakan diri. Ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Jadi dia sudah bukan Tuhan lagi pada waktu 33 tahun setengah itu. Oke, berarti dia bukan Tuhan selama 30 tahun. Iya, betul. Berarti Tuhan Anda pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Loh, Tuhan kok berubah menjadi bukan Tuhan? Ya memang iya, memang dia Yesus yang menjadi manusia. Dan dia bukan Tuhan lagi selama 33 tahun setengah. Itu ucapan Anda barusan. Iya. Berarti Tuhan Anda pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Firman Allahnya. Mulai lagi. Ini yang Anda maksud kebenaran. Kalian mengatakan Yesus itu Tuhan, ya kan? Kalian mengatakan Yesus itu Tuhan. Loh kok kalian? Ente aja kali. Iya, saya mengatakan Yesus saya adalah Tuhan, tetapi bukan pada waktu tahun abad pertama itu. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan, bukan? Loh, bukan Tuhan. Firman-Nya pernah menjadi manusia. Iya. Loh, Anda tadi mengatakan bahwasanya dia pernah menjadi bukan Tuhan selama 33 tahun setengah. Loh bagaimana? Dia bukan menjadi Tuhan, dia menjadi manusia. Jadi setelah dia menjadi bukan Tuhan dan Anda lagi. mengatakan pada saat itu dia bukan Tuhan, betul? Iya, karena yang jadi berarti firman yang sudah jadi manusia itu bukan Tuhan. Betul jadi manusia. Oke, firman ini Tuhan atau bukan? Firman ini adalah pribadinya Tuhan. Ya berarti Tuhan. Tuhan itu kan gelar. Ajaran Paulus lagi. Saya tanya sama ente. Saya tanya sama ente. Kalau Tuhan itu digelari Tuhan, berarti yang digelari itu Tuhan atau bukan? Gelar itu ada Yesus yang menjadi manusia itu dia tidak lagi menganggap kesetaraan dengan Allah. Jadi dia sudah nggak setara dengan Allah. Berarti dia bukan Allah kan? Bukan pada waktu saat itu. Kapan kemudian dia menjadi Allah? Oke. Baik, sekarang dengarkan saya. Saya dengarkan. Sebelum dia menjadi manusia, sebelum dia menjadi manusia, ia ada di mulut Allah sebagai firman Allah. Oke. Pada waktu dia menjadi manusia, maka ia melucuti segala keilahiannya. Kesetaraannya. Makanya kalau kalian menyebut dia nabi, saya tidak keberatan. Kalian menyebut dia bukan Tuhan, saya tidak keberatan. Kalian menyebut dia sebagai manusia biasa, saya tidak keberatan. Tetapi itu hanya berlangsung selama 33 tahun setengah dalam misinya untuk menebus manusia dari kutuk dosa. Setelah itu maka kamu Bang Suma, kamu dapat merujuk kepada Kemenak. Keyakinan Kemenak. Kemenak mengakui ia mati. Kemudian Kemenak mengakui ia bangkit, ia naik ke sorga.
Oke? Kalau dia sudah naik ke sorga, kemana dia? Firman Tuhan berkata, ia kembali kepada Bapa itu, atau menyatu dengan Bapa sebagai firman Allah. Oke. Itu Jadi sebabnya kami, kenapa sekarang kami menyebut dia Yesus adalah Tuhan? Karena kami tidak membawa atau tidak terbawa-bawa oleh dia yang adalah manusia itu, oleh dia yang adalah utusan Allah itu. Paulus mengatakan kalau orang yang masih terbawa-bawa dengan kemanusiaannya Yesus, padahal itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, itu orang masih terselubung. Oke. Selubungnya masih ada. Maksudnya orang itu masih gunakan akal. Kalau sudah Kristen berarti sudah tidak gunakan akal, kan gitu. Sekarang Justru firman itu Kristen apa? lah yang pakai akal. Hah? Yakin? Pakai akal. Yakin? Yakin. Oke. Yakin. Anda tadi mengatakan Yesus itu adalah sesuatu yang ada di mulut Tuhan Anda, betul? Betul. Ketika Firman dia keluar, ketika keluar dari mulut Tuhan, apa yang keluar? Firman-Nya. Apa itu? Ya firman-Nya. Ya apa itu? Ya firman-Nya. Ya apa keluar itu firman? Apa Kapan keluarnya? Yang keluar itu apa? Ya suaranya. Suara Tuhan. Suara Allah. Tuhan, ya bolehlah. Suara Tuhan. Sekarang Ya suara Allah lah. Kenapa? Jangan alergi dengan kata Allah. Oh, nggak boleh. Allah itu tidak ada di Kristen. Loh, Itu kalau Allah itu ada loh. Kalian kan tidak menyebutnya Allah. Saya punya banyak Terus teman-teman. cara Ketika tipuan Anda dengan menyebut ALLAH itu dengan kata Allah itu ilmu apa? Iya, itu yang sudah dibakukan. Itu sudah cara Tuhan kami yang sudah menyembunyikan hasil dibakukan ke curian. dalam bahasa Indonesia. Tidak bisa. Itu Loh, kok cara tidak bisa? pencuri menyembunyikan hasil curian. Oh, enggak bisa. Enggak. Ya kamu Kalau gugat aja ke negara. Kalau begitu ALLAH itu Anda baca Allah itu pakai ejaan apa? Ya Indonesia sudah dibakukan. Kalian kan melafalkannya berbeda. Pencuri menyembunyikan identitas hasil Bukan curian. pencuri loh. Lalu dari mana Kalian itu? Dari mana Anda mengambil kata ALLAH itu, dari mana Anda ambil? Allah itu kami ambil karena memang itu sudah dibakukan dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Itu bahasa baku Indonesia. Itu menyebutkan siapa pencipta dari siapa itu, Khalik dari bumi mana? dan langit. Itu Ini yang disebut Anda Allah. maksud agama Lawang kebenaran. dia pakai kata dewa, aku yo percaya. Hasil curian, Allah hasil curian. Ini kebenaran. Enggak ada curi-curian, bro. Enggak ada curi-curian. Sekarang begini, Tuhannya orang Yahudi disebut, dengar, Tuhannya orang Yahudi disebut Yod-He-Vav-He. Dalam bahasa Yunani disebut apa? Dalam bahasa Yunani disebut apa disebutnya? Kamu bilang Yahweh itu apa? YHWH. Yod-He-Vav-He itu Tuhannya orang Yahudi. Ketika kitabnya diambil, diterjemahkan oleh agama Romawi, itu Yod-He-Vav-He mereka terjemahkan apa? Ya, enggak tahu. Loh, kamu kan yang lagi bertanya, kamu menjawab. Bisa nggak nama seseorang itu diterjemahkan ke dalam bahasa lain? Bisa nggak? Bisa. Misalnya nama Anda itu apa? Black. Yuk, coba Yohanes. Kalau bahasa Nama Anda Inggrisnya Black. apa? Nama Anda Black. Begitu masuk ke Ya. Indonesia, boleh nggak Anda dipanggil hitam? Bisa. Loh. Untuk memberitahu, karena kalau itu kamu bilang hitam ya, kamu bilang black, ada orang kan nggak ngerti bahasa Inggris. Black itu apa? Kenapa harus diartikan Kalau nama di orang? Manado, Kenapa nama orang dengarkan harus saya dulu. diartikan? Dengarkan saya dulu. Kalau di Manado kamu bilang black itu artinya kaleng. Itu di Manado loh. Lah, Terus? makanya harus dijelaskan hitam. Jadi nama orang bisa diganti akte kelahirannya ketika ke luar negeri, diganti semua namanya gitu. Harus sesuai dengan bahasa yang ada di sana gitu. Oh, masa pakai akte? Ini kalau manusia, ini kan Tuhan, nggak perlu pakai akte. Loh. Berarti kalau Tuhan itu omniscience. Dalam kekristenan Jadi nama Tuhan Tuhan itu maha itu- tahu. Kita mau panggil nama apapun dia tetap terima. Karena kita mau panggil dia dewa pun dia terima.
Karena Gitu. dia tahu Ilmunya- dewa yang dimaksud itu adalah satu-satunya. Enggak ada dewa di dunia Ilmu ini. itu Anda Enggak dapatkan ada dari mana? berhala di dunia ini. Ilmu itu Enggak Anda ada nama dapat dari Tuhan mana? lain di dunia ini. Ilmu itu Kecuali Anda- hanya dia. Ilmu itu Anda dapatkan dari mana? Dapat dari saya lah. Di dalam kitab yang kalian ambil secara tidak sah Pokoknya dari saya lah. jangan kamu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Justru itulah nama Tuhan itu YHWH itu tidak boleh disebutkan. Makanya sering diterjemahkan sebagai Adonai, Elohim. Loh, Tetapi di dalam Septuaginta Elohim, Adonai, kemudian El itu diterjemahkan menjadi apa? ya apa menurut kamu? Ya, kok jadinya saya? Anda kan tadi Loh. katanya Anda tadi itu harus Ya, memberikan kebenaran. kalau di Anda Inggris Kristen itu kebenaran. diterjemahkan God, ya Nah, kalau God di itu sana kalau di Indonesia diterjemahkan apa? Theos, ya nggak apa-apa. Kalau God itu ke Indonesia apa artinya? Ya Allah. Mulai jurus Paulus. Loh. Mulai jurus Paulus. Mulai Paulus jurus Paulus. piye? Saya Kamu tanya, mau bilang Tuhan, God Lord. dalam bahasa Indonesia itu apa? Ya apa menurut kamu? Bung, belajar 600 tahun dulu baru buka komal kayak gini. Ilmu masih Loh, kayak gini. kamu yang datang, saya lagi memberitakan Injil, kamu datang. Injil kamu apa minta yang kamu diinjili. beritakan? Cuman Tak kasih tahu Injil, kamu nolak. Injil yang mana yang kamu beritakan? Injil kebenaran firman Tuhan, Injil percaya kebenaran sama yang mana? Yesus Kristus Yesus akan mengatakan- diselamatkan. Sorry, Kan nggak Paulus- percaya, nggak selamat. Paulus mengatakan bahwa Kristen itu adalah makhluk terkutuk. Paulus Kata loh. siapa? Kamu Kata bohong. Paulus. Kata Paulus. Bohong, mana ayatnya? Mau dalilnya? Mau dalilnya? Coba. Galatia 1 nomor 8. Galatia 1 ayat 8 ya. Awas ya kalau bukan umat Kristen ya. Ya, Iya. saya bacakan ya. Galatia Oke. 1 ayat 8. Ah. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kami suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Paulus mengatakan, kalau ada seperti kamu, Bang Suma, yang memberitakan Injil yang berbeda, terkutuklah. Oke, sekarang Injilmu dengan Injil Paulus sama nggak? Loh, Injilku dengan Injil Paulus sama enggak? Begini sama, no? Di mana Buktinya Paulus? ini kitab. Di mana Paulus mengajarkan ibadah Minggu? Ya kan nggak ada. Ya, Ibadah Minggu itu kenapa? berarti Injilmu dan Injil Paulus beda. Loh, sekarang apakah benar ada di kitabmu ibadahnya harus Jumat gitu? Kenapa jadi saya? Kenapa jadi kitab saya? Kenapa jadi Loh, kitab karena saya? kamu merujuknya begitu. Ada nggak ajaran hari Minggu? Sekarang saya tanya, di kamu kitab ada saya nggak itu- ajaran hari Jumat? Memangnya kitab saya itu mengambil kitabnya Yahudi, menempel di atasnya Loh, kayak kitab bukan. Emangnya Paulus itu ada atau enggak itu loh jawabannya. sekarang nggak begini, usah bertele-tele, bro. Emang Al-Quran itu Injil? Loh, bukan. Tapi kamu faktanya beribadahnya hari Jumat. Ya itu adalah hari untuk umat Islam. Sekarang ente Lah, dengan iya, Paulus hari dulu. Minggu itu adalah maka hari hubungannya. untuk umat Kristen. Ah, sekarang Paulus mengajarkan hari Minggu enggak? Lah sekarang saya mau tanya, apakah nabimu juga mengajarkan hari Jumat? Loh jelas. Lah mana Jelas itu. dalilnya? Mana dalilnya? Nggak mau Loh. muji saya. Iya, mana dalilnya? Kalau ada gimana? Ya pokoknya harus dari pokoknya kitab apa? suci loh ya. Dari kitab suci. Jangan pakai tulisan-tulisan Bismillahirrahmanirrahim. manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza Ini ada 2.000 orang loh ya yang nonton. Nanti kamu bisa, kalau kamu salah Orang ngomong. Indonesia sudah kenal saya. Nggak usah. Iya, saya juga Orang Indonesia sering udah lihat. kenal. Saya kan pernah bahas video Anda tentang Anda ngamuk-ngamuk. amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Sekarang saya minta, mana dalilnya antara Injil Yesus, Injil Paulus dan Injil Kristen itu sama mana? Coba. Ibadah minggunya Kok mana? sama bagaimana? Namanya Paulus, Alkitab. Anda membaca tadi. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, mana Injil yang sama seperti Paulus, ibadah minggu mana? Mana? Loh, kalau ibadah itu setiap hari bisa, bro. Mulai jurus Paulus Loh, lagi. mulai bagaimana? Jurus Paulus lagi. Ingat loh ya, kamu harus ingat
tentang apa yang disampaikan oleh Allah dalam hukum Tauratnya. Lah di Taurat lagi sosokan pakai kitabnya Loh, orang. kok Gak usah bawa kitabnya Taurat? agama lain. Gak usah. Loh, Taurat itu kitab saya juga. Alamak. Alamak. Dari mana? Legalitasnya dari mana? Taurat itu ada di sini. Itu bukan Taurat, itu Septuaginta. Itu Septuaginta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, Septuaginta ke bahasa Belanda, lalu ke bahasa Melayu, lalu ke bahasa Indonesia. Sebelum dia diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, bahasa apa dia? Ya Ibrani. Lah iya, berarti sama toh. Nah, sekarang permasalahannya adalah kenapa ada kitab orang Yahudi itu ada di kamu? Loh, kitab orang Yahudi lah karena Yesus juga ada Itu orang Yesus, yang adalah itu orang Yesus. Yahudi pada Saya waktu tidak dia tanya datang Yesus, sebagai saya manusia. nggak tanya Yesus, yang saya tanya kamu Kristen penyembah Yesus, yang kutanya bukan Yesus. Yesus orang Yahudi ya. Aku dan Kristen, kami adalah pengikut ajaran Kristus. Kalau pengikut ajaran Yesus, Kristus, kalau pengikut dengar ajaran dulu. Kristus, berarti Area Anda adalah Yesus. penganut Taurat. Kalau Yesus percaya kepada Taurat, kami pun percaya kepada Taurat. Oke. Karena kami mengikut Yesus. Yang saya tanya, kitabnya Yahudi yang hanya untuk Yahudi itu kenapa ada di Anda yang bukan Yahudi? Itu loh pertanyaan saya. Loh, karena Yesus yang mengajarkannya. Di mana Yesus mengajarkan Taurat untuk non-Yahudi? Ya ampun. Kamu baca tuh Alkitab. Yesus berkata apa? Ada dua hukum. Ada dua hukum yang Ada paling dua utama hukum. dan terutama. Yang terutama. Yang pertama, kasihilah ya Tuhan Allahmu dengan nenek gitu. Dengan Oke, cara apa kasihi Tuhan mengasihi Allahmu Tuhan dengan Allah? segenap Dengan hatimu, cara apa? dengan segenap jiwamu, dengan cara segenap apa akal budimu. Dengan cara apa membuktikan kasih kepada Allah itu dengan cara apa? Dengan cara kami beribadah, mentaati Dia. Di mana contohnya Elohim memerintahkan ibadah kepada Yesus? Tunggu dulu, jelaskan dulu. Baru yang kedua. Tunggu yang pertama yang dulu. kedua. Lolosi dulu nomor pertama, baru yang kedua. Pertama dulu. Elohim memerintahkan beribadah kepada Yesus. Di mana itu yang kamu dalilnya? maksud. Dalilnya, baca saja dalam Keluaran pasal 23. 23. Keluaran 23 Ya. memerintahkan beribadah kepada Yesus. Loh, kok ibadah kepada Yesus? Kan Beribadahlah ente kamu, mengatakan makan kasih roti itu. makananmu akan dan Anda air minumanmu, mengatakan sakit kasih penyakitmu akan itu. dilakukan. Beribadahlah kamu. Anda mengatakan kasih itu adalah beribadah kepada Elohim. Betul? Ya. Nah, sekarang mana perintahnya Elohim untuk beribadah kepada anak Maria? Ya gak ada, gak boleh. Nah, terus kenapa Anda beribadah kepada anak Maria? Kamu, saya sudah bilang tadi, kamu masih terselubung Oke, pada kalau anak begitu Maria. mana anak Maria? Sekarang Kita sudah kalau sepakat begitu. tadi Oke, bahwa saya tahu, kamu saya tahu. hanya percaya, Oke, saya kamu tahu. hanya mengimani Dia, kamu hanya mengetahui Dia dari 33 tahun setengah itu. Nah, sekarang mana 33 tahun setengah manusia anak Maria itu mana? Mana? Ya sudah ada dalam kitab suci, dia ada, dia enggak, sekarang oknumnya mana sekarang? oknumnya sekarang dia sudah kembali kepada hakikatnya Berarti sebagai anaknya Maria menjadi firman Allah. Berarti Bagaimana? anaknya Maria jadi Tuhan Anda. Oh tidak. Lalu mana anak Maria? Salah. Lalu mana anak Konsep Maria? berpikirmu salah. Lalu anak Maria Tuhan sekarang yang mana? jadi anak Maria. Anak Maria sekarang mana? Anak Maria sekarang itu sudah tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Oh, tidak Iya. ada. Jadi nanti kalau di surga Maria memanggil anaknya apa? Hai anakku yang adalah Ya Tuhanku, Tuhan, gitu. coba Begitu. kamu lihat apa yang Maria katakan. Oh. Maria simpan itu dalam hatinya. Tentang berarti Maria menyembah perkataan anaknya. Yesus. Berarti Maria Ya. menyembah. Dah kirain kata Iya dong. Yesus. Kirain kata Loh, kata Yesus. Yesus juga. Di mana? Yesus berkata, Di mana? dengarkan. Yesus berkata setiap manusia, setiap orang harus menyembah hanya kepada Tuhan saja. Kepada Tuhan saja. Iya. Sekarang Karena Yesus pada waktu itu dia sebagai manusia, Manusia. sudah mengosongkan Oke, diri. mengosongkan Makanya diri. kamu harus baca Kolose. dalam Filipi. Filipi pasal 2 ayat yang keempat, ayat yang kelima, ayat yang keenam, 7.
telah menjelaskan kepada kita Dia yang adalah Allah tidak lagi setara dengan Allah, mengosongkan diri mengambil rupa hamba, benar-benar menjadi manusia dan mati di atas salib. Jadi dia sudah jadi manusia. Yang kamu bicarakan selama ini adalah kemanusiaannya. Makanya kalian masih tertutup, terselubung. Baik, kami tertutup, Anda yang terbuka. Iya, kami itu sudah lock in kepada Allah. Yesus ketika datang di tengah-tengah muridnya, dia mau dipercaya sebagai apa? Datang di murid-muridnya siapa? Murid-muridnya siapa? Emang ada muridnya orang Kristen? Ya kagak ada. Waktu itu kan Kristen belum ada. Ngapain kau tanya murid-muridnya siapa? Saya tanya, Yesus ketika datang sebagai penyampai firman di tengah-tengah muridnya, dia mau dipercaya sebagai apa? Ingat ya, murid di situ bisa menunjukkan kepada 12 muridnya atau juga orang-orang yang percaya dan mengikuti dia juga disebut murid. Ya, jadi Yesus kalau orang-orang yang percaya kepada dia, mereka ingin menjadikan dia raja. Kristen itu bukan orang yang percaya kepada Yesus. Loh, kami orang yang mengikuti Yesus. Kalau Anda mengikuti Yesus, ya, Yesus mengatakan dalam Yohanes 14, jika kamu percaya kepadaku, kamu juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Betul. Yesus beribadah hanya menyembah kepada yang di langit. Ente menyembah kepada yang mana? Kepada Allah. Enggak usah lah pakai kata-kata Allah aja, santai aja ngomong. Ngapain kau pakai kata Allah yang adalah dewa itu? Enggak nyambung. Itu namanya kamu penipu. Makanya berarti kamu meneruskan tulisan kitab ini perlu saya hapus. Kamu meneruskan tabiat penjajah yang suka merampas hak orang, paham? Apa itu tabiat penjajah? Penjajah itu suka merampas kan? Apa maksudnya tabiatnya? Kenapa disangkut pautkan dengan kitab suci Allah gitu? Ya, kamu mengambil kata Allah itu dari mana? Itu hasil rampasan. Tuhan dalam bahasa Arab itu Allah. Tuhan dalam bahasa Arab Allah. Iya, terus? Terus? Ya. Dalam bahasa Ibrani. Bisa nipu lagi. Gak bisa nipu lagi. Bahasa Ibrani itu Elohim atau Adonai dibakukan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu menjadi Allah, bukan Allah. Kiper. Dalam bahasa Ibrani mereka disebut Elohim. Elohim itu Allahumma, bukan kemudian Allah. Belajar di mana ente? Loh, saya tidak bilang Allah, saya bilang Allah ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, Indonesia mengambil kata Allah itu dari mana? Ya salahkan mereka kalau mereka mengambilnya dari mana. Bilang aja kami merampoknya dari Quran. Bilang aja. Lo nggak merampok. Kamu berarti menyalahkan pemerintah. Pemerintah apa? Pemerintah menjelaskan di KBBI. Allah, A-L-L-A-H, sama dengan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ayo. Loh, kenapa pemerintah tidak pernah mensomasi atau menggugat nama Allah di Alkitab? Iya, justru itu pemerintah menertawakan ente. Agama kok kayak gini kali. Agama kok tidak punya jati diri. Agama kok tidak ambil Tuhan. Perjanjian lama ngambil Tuhannya Yahudi, perjanjian baru ambil Tuhannya umat Islam. Kapan ente punya Tuhan? Kapan? Kami itu tidak ngambil-ngambil, bro. Tidak ngambil-ngambil. Kami itu nggak peduli loh. Tuhan kami itu mau dikasih nama apa itu? Menikmati hasil curian, mana ada peduli? Loh, kamu nggak malu? Kalau pencuri itu nggak mungkin ada yang teriak pencuri. Kalian juga mengambil itu di abad pertama. Sebelum adanya Muslim, itu sudah ada kata Allah. Itu dapat ditemukan di dalam berbagai penemuan-penemuan di abad pertama kedua. Orang-orang paganisme pun sudah menggunakan kata Allah. Betul. Orang-orang Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah. Benar sekali. Karena terus nama Allah apa masalahnya? Adalah Tuhan, nama Tuhan pencipta alam semesta. Iya. Nah, Betul. sekarang sedangkan Anda itu penyembah separuh dewa, separuh manusia, Yesus. Ketawa dia. Kamu itu bilang separuh dewa, separuh manusia. Kenapa bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam Septuaginta? Semua nama-nama Tuhannya Yahudi itu diganti menjadi Theos. Kenapa? Karena memang orang Yunani tidak mengenal nama-nama lain selain Theos.
Sekarang teos sendiri artinya Seperti apa? kami orang Kristen di Indonesia, saya tidak ngerti soal semua bahasa kecuali bahasa saya. Kalau di Sekarang- kota saya, sekarang teos itu semua saya tidak artinya ngerti. Kata Allah pun saya tidak ngerti. Sekarang Kami teos itu ngertinya artinya opo. apa? Teos Kami itu artinya ngerti apa? bahasa kami opo. Apa arti opo? Teos itu opo artinya itu apa? Khalik bumi langit. Teos itu Pencipta artinya langit apa? bumi dan langit. Teos itu Kemudian artinya kalau apa? diterjemahkan ke nggak usah Indonesia, jualan kecap. itu namanya Teos itu Allah. artinya apa? Teos itu artinya apa? Ya teos itu artinya apa ya Allah. Ya. Bukan Tuhan saja, Tuhan. Mulai kacau ini orang. Loh, memang begitu. Dari Kamu mana mau Anda mengatakan paksakan memang kami tidak begitu? mengakui ini Bisa kan? jadi, Bung, tajarin, Bung. Bisa jadi teos itu Anda katakan Allah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kitab pun diterjemahkan ke dalam bahasa apa? Indonesia. Lalu kenapa Anda larinya ke sebutan bahasa Arab dalam nama Tuhan? Loh, emang kenapa? Memang agama itu bahasa beragama. Bukan bahasa yang beragama, otak yang harus berakal dipakai ini. Nah, disinilah kalian harus tahu. Kitabmu bahasa itu diterjemahkan datang ke dari dalam bahasa Tuhan apa? semua. Kitabmu. Jangan Kitabmu itu kalian diterjemahkan. klaim-klaim bahasa itu hanya Tuhan kalian. Justru sekarang kau yang mengklaim. Loh, Kamu yang mengklaim Tuhannya umat Islam menjadi Tuhanmu. Gak malu? Gak malu? nggak malu kami, lagi pula bukannya Tuhan umat Islam yang kami Lalu kami dari mana tuhankan. Anda mengambil kata Allah itu dari mana? Ya dari bahasa Indonesia yang sudah Nenek diterjemahkan ke dalam bahasa Mukipir. Indonesia. Di mana ada bahasa Indonesia? Allah itu di mana? Ya sekarang maka kamu baca Alkitab. Lah, itu nama Tuhan saya nempel di kitabmu. Loh, nama Tuhanmu. Iya. Jadi Tuhanmu itu bukan Tuhan saya. Ya makanya memang bukan Tuhanmu makhluk, Tuhanmu kok. Tuhanmu roh, gitu. Tuhanmu manusia. Kalau begitu saya mau tanya. Apa? Apakah Tuhanmu itu tidak bisa setara dengan Nggak bisa. makhluk? Tidak sama dengan makhluk. Gak sama dengan makhluk. Laisa kami selihi syai'. Tuhannya Yahudi juga demikian. Tidak Yeremia sama 10 dengan nomor makhluk. 6. Yeremia Begitu. 10 nomor 6. Oke? Tuhannya 2 Samuel tidak sama. 7:22. Tuhan kami Oke. tidak serupa dengan makhluk. Tidak sama seperti bagus Tuhanmu. gitu. Jadi Tuhannya Bang Suma itu tidak makan gitu ya? Yes. Makan, tidak makan. Tuhanmu aja yang makan. Karena Tuhan saya memang makan. Yesus Iya, itu waktu dia memang bangkit makhluk. dia makan. Iya, itu Tuhanmu makhluk. Mujair. Dewa menjadi manusia. Itu Tuhanmu. Enggak, oke ya. Sekarang Jadi permasalahannya. sabar. saya akui, sebentar dulu. Saya Sekarang akui, permasalahannya dari Yesus mana kamu saya curi itu- kata Allah itu dari mana kamu curi? Itu dulu. Tunggu dulu. Yesus saya akui jangan makan kemana-mana. mujair. Jangan makan kemana-mana. ikan mujair. Jangan Sekarang saya mau kemana-mana. tanya. Jangan Kalau di surat kemana-mana. Al-Saffat 91 itu gimana? Coba bacakan pada saya. Ya kamu bacakan. Lah, kamu yang membawa sebagaimana Oke, saya membawa saya Bible, baca ya. saya bawa. Saya baca ya. Saya Oke, baca dari silakan. terjemahan aja ya. Bukan Iya. terjemahan, dari kitab suci dari Google ya. Kamu percaya Google nggak dulu? Apa? Kamu percaya Google nggak dulu? Percaya Google tergantung. Kalau itu dari Kristen tidak mungkin kepercaya. Tahu Kristen? Kristen itu identik dengan tipu-tipu. Mana ya? Ya kamu bacalah ini ya. Ya bacalah. Anda Bisa baca. baca. Anda baca. Ya Baca. kan di sini ditulis begini. Kemudian dia, ya Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan? Ya. Siapa yang Jadi sama dikatakan dong begitu? ya. Siapa yang tidak makan di situ? Loh, Ibrahim nanya, Kepada siapa? kalian tidak makan? Kepada siapa? Dia nanya kepada siapa? Kepada Mampus berhala-berhala. kau. Iya, berhala. Kenapa kau katakan Tuhan saya? Loh, kan saya cuma bilang kalau tidak sama juga, berhala juga tidak makan. Loh, maksudnya apa? Jadi kalau maksudmu berhala tidak makan, berarti Tuhan itu tidak makan gitu? Berarti Tuhan itu berhala Loh, yang tidak kamu makan yang itu ngomong gitu? tadi tidak makan. Berarti kalau itu Anda jadikan acuan, Yesus disunat berarti saya juga adalah Tuhanmu gitu? Karena saya juga disunat. Hah? Oke, saya mau tanya, kamu disunat enggak? Kamu disunat enggak? Loncat ke sana kemari. Loh, kamu yang bilang disunat, saya cuma Mana ngikuti nilai kebenaran maumu. dari Kristen itu yang saya minta sepotong? Mana? Yang Sudah, kau jual saya dari sudah tadi. bilang, Yesus adalah Mana? Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Ya, Berarti anak Maria yang tadinya bukan Tuhan sekarang jadi Tuhan. anak Maria itu bukan Tuhan. Nah, sekarang Sekarang
Dia yang adalah Tuhan bersama-sama dengan berarti Tuhan anak sebagai Maria yang firman bukan Allah. Tuhan, dengar. Berarti anak Ya. Maria yang bukan Tuhan sekarang Tuhan. Iya dong. Dia kan Iya sudah dong. mati sebagai anak Iya Maria, dong. sudah mati. Iya dong. Iya dong, Iya sudah dong. mati. Jadi Sekarang anak dia Maria, bangkit, dia adalah jadi Tuhan, sudah kembali kepada firman sebagai anak firman-Nya. Maria, jadi anak Maria yang tadinya bukan Tuhan, begitu bangkit sekarang menjadi apa? Loh, tadi bukan anak Maria bukan Tuhan. Anak Maria itu adalah Bukan Tuhan. Tuhan yang menghampakan diri, yang itulah yang tidak saya menganggap katakan. kesetaraan. Nah, coba teman-teman, diputar lagi. Ya, anak Maria itu silakan. adalah Tuhan katanya. Bagaimana? Yang merendahkan diri. Bagaimana? Coba. Anda mengatakan barusan berbeda lagi. Anak Maria itu adalah Tuhan yang merendahkan diri. Betul? Loh, saya tidak, bukan anak Maria, tetapi anak yang kemudian menjadi Maria itu adalah Tuhan yang menjadi anak Maria. Dengarkan, tidak berubah. Tuhan yang menjadi bukan Tuhan. yang menjadi anak Maria. Oke, Tuhan yang menjadi anak Maria. telah menghampakan diri. Berarti Tuhan menjadi anak Maria. Iya, betul. Anak Maria Tuhan atau bukan? Bukan. Nah, berarti Tuhan Karena dia Anda, sudah menghampakan, tidak menganggap kesetaraan Tuhan lagi. Berarti Tuhan Anda setelah menjadi anak Maria, dia berhenti menjadi Tuhan. Betul? Bukan dia berhenti, dia sudah menghampakan diri. Tadi Tuhan. Begitu menjadi anak Maria, dia bukan Tuhan. Oke. Sekarang gini. Oke, saya ikuti pemikiran cara berpikir kamu. Oh, tidak bisa Anda tidak mengikuti. Harus kalau Anda mau sehat. Apakah ketika Presiden Soeharto Lari ke itu situ. Itu anak TK. Ini berbicara Tuhan, bukan berbicara makhluk. Ini apakah ketika Presiden Soeharto tidak menjadi presiden lagi, arti tidak ada presiden lagi? Manusia. Sejak kapan Soeharto jadi Tuhan? Sejak kapan Soeharto jadi Tuhan? Sampai analoginya ke Soeharto. Kita bicara soal terminologi kata, pengertian. Pengertian apa? Pengertian. Maka itu kita coba masuk untuk menyamakan supaya kamu ngerti, karena kamu kan supaya ngerti. setara dengan Tuhan itu sebagai apa dia? Aku pakai bahasa-bahasa Nggak bisa Tuhan itu rohani, dianalogikan kamu dengan nggak ngerti. makhluk. Aku pakai bahasa-bahasa Nggak Alkitab. bisa Tuhan dianalogikan Ya, kamu dengan kan nggak makhluk. ngerti. Nggak bisa. Aku pakai bahasa Nggak anak bisa TK. analogikan Tambang nggak Tuhan ngerti. dengan makhluk, karena Tuhan itu bukan makhluk. Loh memang, tapi terus kenapa saya Anda kan ini menganalogikan? mengumpamakan. Oke, silakan saya ikuti. Mengumpamakan. Silakan Kalau saya ikuti Presiden ajaran Soeharto makan Anda, sudah saya ikutin, mati, silakan. apakah Silakan. Presiden juga ikut mati? Oke, sekarang begini. Ya. Ketika Anda menganalogikan seperti itu, pertanyaan saya kemudian, Anda menganalogikan ketika Soeharto mati, apakah presiden itu mati? Kan gitu ya? Ya. Sekarang, hakikat Soeharto mati nggak? Iya. Oke. Ketika Anda mengambil analogi ini, berarti hakikat Tuhan mati pada saat Yesus mati. Loh, Ayo. berarti hakikat presiden mati. Loh, kenapa? Bagaimana? Yang saya tanya ini pribadinya. Oke, kalau pribadinya berarti kamu pribadi jangan Tuhan bilang Anda mati. Soeharto. Iya, Kamu bilang Soeharto mati. Soeharto apakah mati hakikatnya berarti Soeharto pribadi mati? Soeharto mati. Mati Soeharto. Oke. Ketika Yesus itu adalah pribadi Tuhan, ketika mati berarti yang mati adalah Manusianya, kemanusiaannya. bukan pribadinya. Bukan pribadinya. Mati ya. Bukan hakikatnya, bukan pribadinya. Bukan hakikatnya sebagai Berarti Allah. hakikat Soeharto ketika mati, hakikatnya tidak mati. Lah hakikatnya tidak mati, bukan presidennya, jabatannya. Tuhan itu kan jabatan. Iya, saya ngerti. Bukan saya tanya Tuhannya, yang saya tanya hakikat Tuhanmu mati. Tidak mati, Tuhan hakikat Tuhan nggak pernah mati. Berarti Yesus hakikatnya tidak sama seperti hakikat yang tidak mati itu. Betul? Loh, Yesus itu kan hakikatnya Allah. Yang mati itu adalah manusianya. Oh, yang mati jabatannya sebagai Allah nggak pernah mati. Jabatannya nggak mati. Kemanusiaannya mati. Mati. Ketika Soeharto mati, jabatannya bisa digantikan sama orang lain enggak? Bisa. Berarti ketika Yesus Tuhanmu mati, bisa diambil jabatannya sama Tuhan lain enggak? Enggak, karena ada bapaknya. Loh, itu kan Tuhan lain. Ada bapaknya. Itu kan Tuhan lain.
Ya oke, kalau kamu anggap itu Tuhan lain, nggak apa-apa. Berarti Tuhanmu ada berapa? Tuhan saya satu. Loh, tadi katanya presiden mati diambil kedudukan presiden orang lain. Ada berapa presiden di Indonesia? Jadi ketika Yesus mati sebagai manusia, dengar dulu, ketika Yesus mati sebagai manusia, digantikan oleh manusia lainnya. Kealahannya itu tetap di tangan Bapa. Kan Yesus sudah menyerahkan semuanya kepada Bapa. Kalau begitu, Yesus ini murni manusia, nggak ada hakikat Tuhan pada dirinya. Berarti tidak ada hakikat Tuhan. Dia murni manusia selama 33 tahun setengah. Oke. Berarti Tuhanmu itu pernah menjadi murni manusia. Iya. Kalau kamu mengatakan begitu, Tuhan saya pernah menjadi murni. Tuhan Yesus loh ya. Tuhan Yesus saya pernah pernah menjadi murni 100% manusia. Oke, 100% ya. 100% manusia. Berarti sudah tidak ada lagi keilahian. 100% manusia dan 100% ilahi. Itu mulai gila itu. Itu sudah mulai gila itu namanya. Karena gilanya karena kalian tidak mau membuka hati. Sekarang kalau Anda mengatakan sebuah cincin 100% emas, apakah boleh saya mengatakan bahwa pada 100% emas itu masih ada kemudian tembaga? Disitulah kamu harus memahami kemahakuasaan ilahinya Allah. Disitulah saya harus mengerti kemahagilaan Anda. Disitulah ketidakpahaman Anda soal kitab suci. Dikasih tahu tidak mau tahu. Disitulah akal-akalan Anda. Bagaimana Anda mengatakan sebuah cincin 100% emas di sisi lain? Saya tidak pernah bilang cincin. Ini kita bicara keilahian. Kalau cincin aja nggak bisa jadi batu dan emas secara bersamaan 100%, 200%. Bagaimana Tuhan Anda menyamakan dengan manusia 100% kocok? Makanya jangan mensekutukan Tuhan dengan apapun. Lah, Anda menyamakan Tuhan dengan Anda apapun. menyekutukan barusan Tuhan 100%, manusia 100%. Itu ada berapa? Lah memang dia mengatakan demikian. Di mana? Di mana dia mengatakan itu? Yohanes 1. Baca sendiri. Apa di Yohanes 1? Apa di Yohanes 1? Apa? Firman yang jadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Ya. Oke. Di situ manusia atau daging? Daging. Ya, daging. Itu ditujukan untuk manusia, bukan daging ayam. Daging ini kemudian untuk hidup diapain? Ya teruskan. Iya, diteruskan kemana? Ini kan daging benda mati. Daging itu benda mati. Bro, kalau daging udah disembeli itu benda mati. Nah, sekarang Yesus di dalam rahim ibunya usia 1 bulan itu sudah hidup atau masih mati? Hidup. Nenek moyang mana ngajarin? Ilmu kesehatan dulu, bro. Kalau daging ini belum ada roh, apakah dia hidup? Maaf ya, sperma aja itu udah ada kehidupan. Saya paham. Yang saya tanya, usia 1 bulan apakah sudah punya roh kehidupan dalam tubuhnya? Sudah. Sejak manusia itu dibentuk di dalam ovum rahim ibu, roh sudah ada di situ. Yakin? Yakin. Lalu bagaimana dengan orang yang lahir dalam keadaan menjadi jenazah? Ya mati kan? Ya kenapa mati? Ya karena mati yaitu kuasa ilahi. Tidak mengizinkan dia lahir. Loh. Tadi katanya Anda katakan hidup. Anda mengatakan hidup. Bro, kamu sudah mulai nggak berakal sehat, bro. Loh, yang tidak berakal sehat ini siapa? Anda mengatakan, bro, kamu sudah mulai ngawur, bro. Anak Maria itu 100% Tuhan, betul? Bukan. Saya bilang rahim ketika sudah ovum, sudah di dalam ovum ya, sudah di dalam rahim 1 bulan. Jangankan 1 bulan, 1 minggu aja itu, 2 minggu itu sudah bisa diperiksakan ke dokter kandungan. Jantungnya berdetak. Apakah bayi ini hidup atau tidak? 2 minggu loh. Sehat nggak bayi ini? Itu sudah bisa diketahui. Bagaimana mungkin kamu bilang kemudian dokter hanya mampu mengatakan Anda hamil, tidak mampu mengatakan janin Anda hidup. Itu nanti di usia 3 bulan ke atas. Bro, coba kamu pergi ke dokter kandungan. Sekolah di mana? Kamu pergi ke dokter kandungan. Di mana? Kehidupan yang Anda maksud itu adalah
tersalurnya saripati makanan ke dalam embrio, itu yang Anda maksud hidup. Berarti Itulah Allah sudah bekerja menghembuskan saya rohnya. tahu, saya ngerti. Yang saya Nah, tanya kalau rohnya. ngerti kenapa tanya? Yang saya tanya rohnya. Roh Allah kan sudah menghembuskan rohnya. Kapan? Di usia keberapa? Ya di saat manusia itu sudah dinyatakan hamil, itu sudah ada roh Allah sudah dihembuskan di situ. Gimana? Kamu ditertawakan sama orang Indonesia. Nggak ada maupun yang orang menertawakan. Kristen. Silakan kalau ada yang menertawakan. Kita Ya, bahas pastilah kita bahas ditertawakan. ilmu pengetahuan juga di sini. Pastilah ditertawakan. Masakan ada embrio sudah punya roh? Sudah, namanya sudah sesuatu makhluk hidup. Embrio itu bukan makhluk hidup. Saya katakan itu makhluk tapi belum memiliki roh. Dia hidup itu. Di mana ada makhluknya ada hidupnya. Makhluk di mana nggak ada hidupnya? Makhluk itu apa? Makhluk itu apa? Apa definisi makhluk menurut kamu? Makhluk itu apa? Iya, menurut kamu definisi makhluk itu Pribadi apa? di luar daripada Khalik. Itu makhluk. Oke, kalau sudah mengatakan pribadi perhatikan, kalau sudah pribadi berarti sudah hidup. Hidup. Kok ada pribadi Hidup. tapi kan nggak ada Hidup. orangnya. Hidup Namanya maksudnya hidup. pribadi itu sudah berbicara Jadi- tentang satu Jadi kemanusiaan. kamu ingin mengatakan bahwasanya Anda begitu sperma dilancarkan masuk ke dalam ovum ke rahim, ini embrio sudah ada roh. Begitu dia sudah bertemu, dan ada roh. itu sudah membentuk janin yang sudah hidup. Membentuk janin. Wah, pandai kali kau. Loh, Bentuk janin memang itu begitu nanti faktanya. nanti 40 hari baru berbentuk. Bro, soal berbentuk itu lain dengan kehidupan. Begitu Tanda-tanda juga, kehidupan begitu juga kehamilan tentang itu sudah peniupan roh. ada Begitu juga sejak tentang hari peniupan pertama. roh. Oke. Sejak Anda hari tidak pertama pakai ilmuwan tanda-tanda ke sana. kehidupan itu sudah Sekarang ada. yang kita pindah ke tema utama. Sekarang begini. Nah, gitu ya, mengaku kalah ya. Paulus mengaku kalah katanya. Dasar pemakan babi otakku sumplang. Sekarang begini. Sekarang begini. Anda mengatakan tidak baik memberitakan, menceramahkan agama, Bukan. marah-marah. Saya Itu kasihan sama pekerjaan Anda. iblis. Saya Itu kasihan bukan sama pekerjaan Anda Allah. melakukan penipuan dengan cara santai. Tidak merasa berdosa. Anda Sekarang telah begini. melakukan kesalahan besar karena Anda mengatakan- marah-marah, Anda menuduh mengatakan orang lain bahwasanya- ya seperti binatang. Dengar. Itu bukan manusia. Orang Dengar. yang menuduh orang lain binatang itu tidak pantas berdakwah di jalan Allah. Dasar. Apakah Anda sadar agama Anda mengklaim Anda itu binatang? Saya tidak mau. Kamu yang sebut saya binatang tadi. Loh, Kamu bilang dasar babi kan begitu? dasar pemakan babi ku bilang. Kasihan kali dia. Ya sakit ini. Tapi sayang aku nggak pemakan babi ya. Hah? Aku nggak suka babi loh. Kenapa nggak makan babi? Kenapa nggak makan babi? Ya karena memang babi dari kamu tahu kecil itu. nggak suka makan aja. Oh gitu. Kirain Iya. karena jijik gitu ya. Sekarang Anda mengatakan Nggak anak Maria juga. itu 100% Tuhan. Betul? Anak Maria itu 100% manusia. Lah, tadi Ya, Anda mengatakan dan firman 100% yang Tuhan. telah jadi manusia itu 100% Allah. Anda mengatakan Yesus itu 100% Tuhan, betul? Betul. Oke. 100% manusia. Iya, saya tahu. Berarti Iya. Yesus 100% Ya puji Tuhan lah kalau tahu. Ah, Ya. iya, enggak. Maksudnya tahu dari iman Anda. Oke? Iya, alhamdulillah, Bahwa Anda alhamdulillah. bahwa Anda mengimani. Tengoklah kalau penipu tuh. Mengucapkan alhamdulillah. Penipu itu kayak gitu. Aku tuh pakai bahasa Enggak bisa. kawanku gitu loh. Enggak bisa, Aku enggak tuh bisa. pakai bahasa kawanku. Enggak bisa. Itu cara iblis menyesatkan itu begitu. Lo nggak bisa. Aku bisa berbahasa apa aja selama Ya, ada di iblis itu Indonesia. memang- iblis itu Negara memang begitu. menjamin kebebasan Iblis kami itu- mengucapkan apa saja. Iblis itu memang kayak gitu. Iblis itu kayak gitu, mempercantik diri tampil di depan. Betul, iblis Oke. itu memang begitu, tidak mau menerima kebenaran. Kamu tahu artinya alhamdulillah? Apa artinya? Segala puji bagi Puji Allah. Tuhan, syukur, Nenekmu puji Tuhan. kiper, nenekmu kiper. Makanya kalau berbicara itu pakai Apa ilmu. artinya? Alhamdulillah, itu kan artinya bersyukur. Dasar manusia. Puji Tuhan kalau Sekarang di Kristen. begini, ketika Anda mengatakan anak Maria itu 100% Tuhan, Ya,
Berarti yang berak di celana ini siapa? Dalam kemanusiaannya. Loh, kok jadi kayak begitu? Loh, memang begitu Alkitab kami menuliskan. Di mana itu? Ya di Yohanes 1 kan dia adalah firman Di Allah. mana tertulis 100% Tuhan, 100% manusia, di mana? Ya kan nggak ada tertulis, tapi itu bisa tersirat. Makanya belajar, itu sebabnya kita dikasih otak. Oh, berarti itu untuk tidak ada belajar. tertulis. Berarti tidak ada tertulis. Anak manusia. Oh, anak manusia. Anak manusia ini 100% Tuhan juga kan? Ya, Ketika dia takut, dalam Itu- kemanusiaannya dia takut. nah terus 100% Tuhannya mana? Sudah tidak dianggapkan lagi. Tadi katanya tidak 100% dianggapnya. manusia, Sudah 100% dilucuti. Sudah Sekarang dilucuti. Sekarang Ketuhanannya sudah dilucuti. berarti pada saat dia manusia, dia bukan 100% Tuhan. Dia 100% Tuhan dalam keilahiannya. Loh, apaan sih? Katanya Anda Nah, itu mengatakan kan yang- sudah dilucuti. Kalian kan tidak ngerti. Sekarang Ya? Anda Jadi gini, mengatakan bahwa sudah dilucuti. keilahiannya Yesus, Sedang kealahannya itu dilucuti. nggak bisa hilang. Dia Tuh, nggak bisa hilang. Berarti pada Ya? saat dia ketakutan, 100% keilahiannya masih ada. Keilahiannya, tapi sudah dilucuti. Oke? Berarti bukan ilahi lagi kan? Bukan ilahi lagi. Memang pada waktu itu bukan. Oh, berarti Tuhan Anda pernah berubah menjadi bukan ilahi. Tuhan saya itu firman yang pernah berubah menjadi manusia. Berarti pada tapi saat dia manusia, dia bukan Bapa, firman. ya, Tuhan Bapa itu tetap tidak pernah berubah. Lah, yang berubah Tetap ini dia apa? tetap. Berarti yang berubah ini apa? Yesus firman. Apa sih? Firman itu Oke, apa? saya ikuti jalan pikiran kamu Firman yang itu memang apa? tidak bisa Oke, paham. Oke, Oke, saya firman itu apa? ikuti. Saya Firman ikuti. itu apa? Baik, saya Oke. ikuti. Firman Oke, itu apa? Yesus 100% Firman itu manusia. apa? Saya tanya. Firman itu apa? Firman itu adalah suara Allah. Allah itu apa? Ya, Allah itu khalik bumi dan langit. Allah itu suara atau bukan? Allah itu roh, bukan suara. Yesus yang firman ini suara. Allah bukan suara. Sama Suara nggak antara Yesus. Sama nggak antara suara dan bukan suara? Tidak sama, namanya Tidak suara sama. dan bukan suara. Lalu dari mana Anda mengatakan bahwasanya Yesus ini 100% Allah? Dari firman Allah. Tadi firman Allah itu suara Allah kan? Iya, Apakah suara Allah dengan Allah sama? sama. Suara Allah itu apa? Suara Allah itu suaranya. Jadi saya Oke. mau tanya gini, begini loh Bang Suma. Jangan kemana-mana. Ya, Suara silakan. Allah adalah suara. Allah Ya. sendiri suara atau bukan? Allah adalah yang punya suara. Oke. Sama ndak antara suara dengan yang punya suara? Sama, karena saya dan suara saya sama. Oke, Hanya coba- saja kita berbeda. Coba Anda bilang kentut. Ya, kenapa kentut? Apakah kentut itu Anda sama? Karena kentut itu bukan keluar dari mulut, maka tidak sama. Ya tadi Anda menyebut kentut. Katanya suara Anda adalah Anda. Ya. Berarti Anda adalah kentut. Loh, bagaimana? Suara Loh. Allah itu adalah firman Allah. Jangan Yang adalah putar-putar. Allah. Karena tidak mungkin seorang Anda bersuara. Anda kemudian mengatakan suara seperti Anda. kamu sekarang ini. Anda Kamu lagi mengatakan bersuara. Anda Terus mengatakan orang suara bilang, itu Anda. bukan Suma itu. Itu Anda cuma mengatakan suaranya. suara Anda adalah Anda, betul? Betul. Nah, sekarang coba Anda mengatakan kentut. Kentut. Apakah itu adalah Anda? Ya. Berarti Anda adalah kentut. Loh. Iya. Nah, sekarang mana? Bukan kentutnya, tapi Ya, sekarang- suaranya. Oke, sekarang tunjukkan mana kentut yang Anda sebutkan tadi. Kalau saya manusia terbatas, tidak bisa suara saya menjadi sesuatu. Oh, tadi Anda mengatakan suara dan Loh. Anda itu. Anda Kalau sendiri yang sampai mengatakan. kamu memaksakan saya harus Bung, bisa membuktikan. Bung, saudara Artinya, sendiri yang saat mengatakan kamu menyetarakan Allah dengan manusia. Anda tadi yang mengatakan suara Anda adalah Anda kan? Anda Tahu bingung. dia. Tahu Anda dia. bingung. Suara Tahu. firman itu adalah Allah Sekarang itu saya sendiri. tanya, Karena yang suara mengeluarkan Anda- suara itu Allah. Suara Anda dengan Anda sama tidak?
Tidak sama ya suara tidak saya. sama lagi. Sama. Karena Sama. suara saya adalah saya. Oke, kalau suara Anda Hanya saja adalah berbeda. suara Anda. Kalau suara Anda adalah Anda, tadi kata kentut Anda itu mana? Loh, itu kan hasil dari suara. Loh, tadi Anda katakan sama, ternyata hasil. Hasil dari suara. Hasil Tetapi dari apakah suara itu adalah saya? Ya. Iya, mana Kalau kentut saya yang Anda tadi menyebut, maksud? Mana, kalau mana? saya menyebut Mana bumi, kentut yang tadi? itu hasil dari suara itu bumi. Mana Jangan tadi kamu mana? bilang, oh berarti mana bumi itu? Loh, tadi Anda mengatakan suara Anda bunyi kentut itu. Anda mengatakan kentut, KEUNT dan seterusnya. Iya. Yang saya tanya, mana kentut itu mana? Hasil dari suara. Oke, sesuatu yang Pemahaman kita tentang sesuatu yang keluar melewati anus itu disebut kentut. bukan Tetapi yang keluar dari apakah mulut. kentut itu sama dengan suara? Tidak. Itu Iya. pemahaman kita. Tanpa harus bersuara, orang mah udah tahu kalau Anda tadi kentut mengatakan- itu sesuatu yang Anda tadi keluar mengatakan- dari anus. Anda tadi mengatakan suara Anda adalah Anda. Ya. Nah, kalau suara Anda tadi adalah Anda, saya ingin mana buktikan bahwa kentut yang Anda sebutkan tadi itu adalah Anda, mana? Kan itu hasil. Berarti Dari hasil kan? cara kita berpikir, bukan Berarti itu hasil. bukan suara. Itu hasil dari pemahaman kita. Bukan hasil dari suara, bukan suara. Iya, yang suara tetapi yang hasil tadi, dari pemahaman kita. Suara yang tadi yang berbunyi kentut itu mana sekarang? Loh bro, kamu itu sudah gagal paham, sudah kagak ngerti dijelaskan, kagak ngerti. Saya tanya, suaramu yang keluar tadi berbunyi kentut itu mana? Suara saya berbunyi kentut itu kamu dengar. Iya, mana dia? Ya mana? Ya ada di telingamu, di kupingmu, di handsetmu. Mati meja. Anda mengatakan suara Anda yang keluar dari Anda itu adalah Anda. Ya. Nah, mana suara kentut tadi itu? Ya suara saya sudah kamu dengar. Ya mana dia? Saya tanya mana? Ya kamu nggak perlu tahu dia, tapi kamu perlu lihat dia di dalam saya. Apaan sih? Tadi Anda mengatakan Gini loh bro, kamu itu sudah tidak masuk akal. Cara-cara analogi yang kamu bangun itu sudah nggak masuk akal. Kamu terkesan memaksakan sesuatu yang sangat sulit untuk bisa dipaksakan. Jadi gini loh intinya adalah bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Itu Yesus juga adalah kan suara dibenarkan dalam kitab suci. Yesus adalah suara Allah kan? Sudah, saya mau tanya, apakah firman yang jadi manusia itu tidak dibenarkan dalam kitab sucimu? Dibenarkan dong. Lah, kalau begitu kenapa kamu mau tanya lagi? Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Ayo. Gitu ya? Iya. Berarti Allahmu itu terbatas dong. Kok bisa? Ya bisa, karena segala sesuatu yang keluar daripada dia bukan dia. Berarti ada sesuatu yang keluar yang dia tidak tahu. Mati meja. Loh, kalau segala sesuatu kalau segala sesuatu yang keluar dari dalam dirinya itu bukan dia, bisa aja ada yang keluar itu bukan dia. Bisa aja firman yang datang yang kamu percaya bukan dia, bukan Allah. Bisa saja. Sekarang saya tanya kamu. Alam semesta, saya mau tanya, karena ada sesuatu yang keluar dalam diri Allah itu bukan Allah. Segala Bisa sesuatu. saja saya kemudian menegaskan bahwa ada firman yang kamu anggap firman itu bukan dari Allah. Bukan dari Allah, larinya kemana orang ini? Segala sesuatu, dengar, pasang kuping. Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Oke, paham. Oke, alam semesta ini beserta apa yang ada dari dalamnya itu berasal dari mana? Berasal dari firman-Nya. Ini berasal dari firman-Nya. Loh, terus sekarang saya mau tanya, tunjukkan bukti kepada saya sesuai dengan dalil dalam kitab yang kau percaya bahwa Allah menciptakan sesuatu tanpa firman-Nya. Oke.
Oke. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, innama amruhu ita Bumi, tadi kita bicara bumi kok, alam semesta. Iya, ini kan ayat suci Al-Quran saya. Segala sesuatu yang hendak diciptakan oleh Allah, cukup Allah berfirman. Halo, tadi kamu gak mau aku itu firman. Iya kamu iki. Segala sesuatu yang keluar dari Allah, ini yang keempat kalinya aku ulang ya. Ini yang keempat kalinya. Dengar. Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Paham? Bukan ya. Oke. Paham? Paham. Alam semesta ini keluar dari mana? Dari mana? Dasar. Loh, dalil kitab sucimu mengatakan dari mana? Kamu yang kutanya, segala sesuatu Kalau yang ada di saya alam semesta dari ini firman-Nya. Oh, dari firman-Nya. Oke. Yesus dari mana? Kalau kamu dulu, kalau kamu alam semesta ini dari mana? Yesus dari mana? Mulai nangis. Bukan mulai nangis. Yesus dari mana? Yesus dari mana? Kita tidak tanya Yesus, Yesus saya tanya dalil yang menyatakan kepada kamu bahwa bahwa alam semesta ini dari mana? Kalau segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah, berarti saya bilang tadi firman-Nya. Kamu bilang oh bukan firman-Nya kalau dalam kitab sucimu. Jadi dari apa? Dari kalam. Kalam itu apa? Sifat yang melekat pada diri Allah. Apa sifat itu? Maha Baikkah, pencipta, burukkah? Maha pencipta, maha kuasa, maha perkasa, itu sifat. Kalam itu apa sih? Kalam itu sifat. Arti spesifiknya? Kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Allah. Itu kalam. Kemampuan berkata-kata. Ya. Ya udah akui aja firman gitu loh supaya selesai. Beda. Firman itu kalimah. Hei. Firman itu kalimah. Sekarang saya tanya samamu. Mulutmu dengan perkataanmu sama enggak? Jangan nangis dulu dong. Jangan nangis dulu dong. Jangan nangis dulu dong. Sekarang mulutmu dengan perkataanmu sama enggak? Mulutku dengan perkataanku, tentu mulut adalah perkataan saya itu hasil dari mulut saya. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya dari mana perkataanmu. Saya tanya perkataanmu dengan mulutmu sama enggak? Perkataan saya dengan mulut saya ya sama. Apa yang saya ucapkan itulah perkataan itu. Sakit ente. Sakit lah, ente yang sakit. Loh, masa perkataan Anda dengan mulut Anda itu sama? Saya bertanya dong. Dari tadi kamu yang menjelaskan. Sekarang saya mau bertanya. Saya juga menjawab pertanyaan. Saya juga mau menyampaikan apa yang kamu pahami. Belum selesai. Yang pembawa kabar gembira dan kebenaran kan ente katanya. Anda coba pertanggungjawabkan pernyataan Anda bahwa mulut Anda dan perkataan Anda itu sama. Bagaimana Anda mendefinisikan? Silakan. Apa yang saya katakan itu adalah hasil dari gerakan. Ini saya tidak mengatakan. Ojo di ini dulu, ya. Nggak usah lebay. Ya. Sekarang apa yang saya katakan? Keran air dengan apa yang keluar dari keran air sama nggak? Bro, keran air dengan air ya beda. Tapi kalau mulut saya dengan suara saya sama. Yang kedua, saya kemudian mencurigai. Saya mencurigai karena ternyata dalam pemahaman kamu bahwa segala sesuatu yang keluar dari Allah itu tidak diketahui oleh Allah, maka saya curiga. Siapa bilang? Nanti kamu replay video ini. Nanti saya bagikan replaynya ya. Yang keluar dari Allah itu tidak diketahui Allah itu siapa bilang? Nanti saya bagikan replaynya. Coba yang di bawah. Ada nggak saya mengatakan bahwa segala sesuatu yang keluar dari Allah itu tidak diketahui oleh Allah? Ada nggak saya katakan itu? Saya mengatakan segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Bukan Allah kan? Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Betul. Berarti saya boleh nggak mengatakan jangan-jangan ini cuma jangan-jangan patut diduga. Ya kan, namanya kita menduga-duga dong. Silakan. Wahyu yang diterima itu bukan dari Allah. Kan ini cuma patut diduga. Segala sesuatu. Ngerti kata segala sesuatu enggak? Iya, segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu itu apa? Semuanya. Semuanya berarti. Kenapa Anda mengatakan ada sesuatu yang tidak keluar dari Allah? Kamu mengakui sekarang bahwa wahyu yang kamu diterima dan sekarang jadi kitab suci itu bukan dari Allah.
Apaan sih? Bukan Allah, bukan Allah. Buku yang terisi antara kertas dan tinta itu bukan Allah. Ya, Terus? ya sudah. Ya sudah. Ya Lalu sudah. Anda Ya nggak mengatakan ada lalu-lalu, sudah. yang lucu itu adalah Anda mengatakan perkataan Anda adalah mulut Anda. Nggak ada yang lucu itu. Lah lucu Itu dong. fakta. Itu fakta. Anda mengatakan bahwa perkataan Anda dan mulut Anda itu adalah satu hal yang sama. Ya, Yang benar itu adalah perkataan itu berasal dari mulut. Itu baru betul. iya. Nah, kalau Betul. Anda mengatakan perkataan Anda sama dengan mulut Anda, berarti yang keluar dari mulut Anda itu mulut. Yang keluar dari mulut saya itu perkataan Sama kan dengan mulut? sama dengan apa yang mulut saya ucapkan. Saya tanya, yang keluar dari mulut Nggak Anda ada itu kamu mulut. tanya-tanya, nggak usah kamu bertanya. Yang Itu keluar jawaban dari saya. mulut Anda itu mulut. Yang keluar dari mulut saya adalah perkataan. Tadi dan Anda perkataan mengatakan itu sama dengan Hei, mulut saya. Anda tadi mengatakan mulut dan perkataan Anda itu sama. Iya, saya tidak Oke. pernah memungkiri itu. Oke, berarti yang keluar dari mulut Anda itu mulut. Adalah perkataan saya. Saya tidak Karena tanya. sama kan, sama-sama. Saya tidak tanya itu. Yang keluar dari mulut Anda, yang Iya. sampai di kuping saya itu mulut Anda. Iya, perkataan. Karena mulut dengan perkataan sama. Saya bilang sama. Jadi yang sampai di telinga saya ini mulut atau suara? Suara. Suara. Karena mulut dan suara saya mulut itu sampai menjadi enggak? satu. Mulut Anda sampai enggak di telinga saya? Makanya orang sering bilang, mulutmu itu bocor. Oh, itu peribahasa. Iya. Ini kita berbicara Iya, mengenai iya. ini Itu berbicara untuk mengenai menganalogikan metode bahwa ilmiah. perkataan dan mulut Perkataan itu sama, dengan Pak mulut. D. Itu ilmu dari mana Anda Ngono loh, dapatkan? Pak D. Perkataan adalah mulut. Pak D, ayolah kembali dulu kau ke intinya. Jangan bicara soal mulut-mulut kau. Ini ya. gini teman-teman, kalau orang sudah mau nangis tapi pura-pura tertawa kayak gini. Anda Lah, mengatakan suara kamu Anda kan dan sering mulut Anda memperhatikan adalah video-video sama. saya. Anda Kamu sering mengatakan- memperhatikan video saya. Pernahkah saya tidak tertawa? Karena bagi Saya kami tidak pernah memperhatikan memberitakan ente. Injil Saya itu hanya harus tertarik dengan tadi ketika sukacita. Anda mengatakan dengan ponganya Kristen itu agama kebenaran. Ini sudah 1 jam lebih, hampir 2 jam. Tidak ada sedikit pun kebenaran dari mulut Anda yang saya temukan. Anda mengatakan Kok nggak ada sedikit mulut Anda kebenaran? adalah suara Anda. Itu gimana ceritanya Iya, mulut Bang, adalah kebenaran. suara? Lah Yesus itu kebenaran loh. Ya, saya tahu. Saya puji ngerti. Tuhan, alhamdulillah Saya kamu paham. mengakuinya. Saya ngerti Yesus itu kebenaran, saya paham. Tapi ente Iya, yang bagus. bermasalah itu ente. Ya bagus. Ente itu yang Saya nggak bermasalah, itu apa-apa ente. bermasalah. Yang penting kamu akui dulu Yesus itu kebenaran. Wes. Betul. Sekarang Iya, Yesus dalam kebenarannya mengatakan dirinya pencipta alam semesta atau bukan? Iya. Di mana dia Yesus katakan itu? Segala sesuatu tidak akan terjadi, Di tidak mana? diciptakan. Di mana? Baca aja surat-surat Paulus. Ya. Loh, lo piye? Piye lek ngono? Paulus yang ditujukan. Paulus ini siapa? Paulus ini adalah Ah. seorang penjahat Nama bapaknya yang siapa? dijamah. Nama bapaknya siapa? Lah, bapaknya tidak ada nama bapaknya. Alkitab tidak mencatat nama bapaknya dan itu Oh, tidak ya? penting. Kok tidak penting? Kok tidak Ya. penting? Kok tidak Tidak penting? Sesuatu Ya. yang memberikan kemudian satu doktrin dan dogma Anda katakan tidak penting. Dia ini orangnya siapa? Oke, kalau begitu saya tanya bapaknya Ibrahim itu siapa? Kenapa larinya ke sana? Loh, karena Emang- itu yang kalian ikuti. Emang ada Sunat Abraham- itu berasal dari situ. emang ada Jadi Abraham kalian harus kasih tahu. buku? Ngapain kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian tahu siapa emang bapaknya? ada Abraham kasih buku kepada saya? Loh, kenapa kamu ikuti sunat? Enggak, saya tanya dulu. Emang Abraham memberikan kitab kepada saya? Oh, harusnya. Harusnya. Yang Harusnya. Anda harus jawab ini, yang telah memberikan Anda buku 13 buku itu bapaknya siapa? 14. Siap, yang satunya mana? Kan Ibrani lagi tadi kita bicarakan. Tadi kan Anda sudah mulai keok. Enggak. Di mana Saya kemudian mau Anda bisa menunjukkan mempertahankannya. kepada saya? Di mana Anda bisa membuktikan bahwa Ibrani itu tulisan Paulus? Di mana? Sudah saya sebutkan tadi, nanti Di mana? Di replay mana? aja yang mau tahu Di replay mana? aja. Di nanti. mana? Di mana? Di mana? Loh, kan sudah dibilang dari gaya bahasanya. Oh, dari gaya Ucapan bahasa. salamnya.
Oh, dari gaya Bro, bahasa. Suma itu gaya bisa bahasa. diketahui orang. Dengarkan, listen me. Suma itu bisa Dengarkan diketahui orang dari suaranya aja. Jadi Kristen Dari cara-cara dia mengklaim buku berbicara, Ibrani orang tahu, wah, ini Bang Suma Ibrani ini. itu katanya tulisan Paulus dari gaya bahasanya katanya. Itulah ilmu pengetahuan. Itulah Makanya ilmu Alkitab pengetahuan. kami, dengarkan dulu Bang Suma. Alkitab kami mengatakan, Daniel, biarkan itu ya, supaya orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi memang dalam kitab suci ada beberapa rahasia yang masih tersembunyi. Dan itu sangat senang untuk dipelajari oleh Bang Suma salah satunya. Makanya Bang Suma mengkhususkan diri menjadi apologet yang membahas tentang kekristenan. Karena ada pengajaran, ada ilmu kalam yang sangat tidak dapat ditemukan di agamanya. Sehingga ia mencarinya dalam kekristenan. Dan dia sengaja mempelajarinya secara berbeda. Kalau saya mempelajarinya dan saya mengikutinya, tapi kalau Bang Suma dia mempelajarinya dengan cara menentangnya untuk memperoleh pengetahuan. Gitu. Bisa diterima kan Bang Suma? Sekarang begini, yang Anda sebut dengan sebutan Alkitab padahal bukan Alkitab itu, Yesus tahu nggak buku Anda itu? Yesus omniscience. Tahu arti omniscience? Nggak tahu. Maha tahu. Di mana dalilnya? Loh, Allah itu kan omniscience. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Yesus yang kau sebut tadi itu. Mana dalilnya? Yesus itu Menangis maha lagi. tahu. Allah itu maha tahu. Menangis lagi. Allah itu maha tahu. Menangis lagi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Menangis lagi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Anda Allah. mengatakan Yesus maha tahu, itu mana dalilnya? Menangis lagi. Kamu kok, teman-teman, saya udah 1 jam teman-teman lebih loh. Kristen simak ini. Sebelum Lihat, kamu masuk, saya sudah lihatlah bicara 1 jam sang 30 akrobat menit. Ini. Coba Kamu sang akrobat masuk ini, bicara coba lihat. 1 jam. Coba lihat. Ada sang nanti tak akrobat carikan ini, coba. dalilnya di kitab Alkitab. Coba lihat ini sang akrobat. Dia mengatakan anak Maria itu maha tahu. Diminta dalilnya nggak ada. Apakah ini bukan seorang anak penipu? Maria. Yesus itu maha tahu karena ini Allah tahu bukan segala penipu? sesuatu. Bukankah dia ini seorang penipu, teman-teman? Dia mengatakan Yesus maha tahu tapi dalilnya nggak ada. Bukankah penipu ini sedang bermanis-manis di hadapan kita? Sedang tertawa, sedang menertawakan dirinya. Coba Kacau Anda ini. Coba Ya, kacau seorang Anda ini. Kristen Anda mengatakan mencoba. Yesus itu maha tahu, diminta dalilnya cuman bisa tertawa. Coba lihat teman-teman, Saya ketawa Lihat. karena anak sekolah minggu kami tahu itu. mana dalilnya? Anak sekolah minggu kami tahu Iya, itu. mana dalilnya? Kalau cuman ngomong kayak gitu, anak sekolah minggu, yang kita minta dalil mana? Baca aja kemahatauan Yesus. Mana dalilnya? Mana? Di mana? Banyak dalam Di kitab mana? suci, banyak kemahatauan Sepotong dia. aja, sepotong. Iya, kamu baca aja lah dalam Di Injil. mana? Nanti kalau saya lari ke surat Paulus, kamu bilang tulisan Di mana? Paulus. Kan Yesus yang harus mengatakan karena dia adalah sumber firman itu kan? Nah, kan tidak sekarang harus mana? Yesus yang mengatakan. Harus Yesus karena Yesus Karena sumber. kitab suci kami percaya, Alkitab kami percaya, seluruh Yang kitab suci saya, kami iya, ini itu Anda, adalah firman itu Anda. Allah. Itu Anda. Kami ini orang berakal. Ketika Anda mengatakan Yesus itu maha tahu, kami minta dalil. Datanya mana? Iya. Mana? Allah itu maha mengetahui segala Saya sesuatu, kan tahu Paulus kalau itu bilang Tuhan begitu. saya, itu Tuhan saya. Kalau Allah itu Tuhan saya. Yang saya Tuhan tanya kamu. Tuhanmu Yesus. Oke. Yang Anda Kalau gitu tanya Tuhan itu kita Tuhanmu sepakat aja ya, Yesus. Tuhan kita sama ya. Nenekmu kiper, kau Tuhanmu anak orang. Anak orang Tuhan kau itu. Yang saya tanya, yang Anda katakan itu maha tahu, mana dalilnya? Karena Tuhanku itu Abraham loh, Tuhannya Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu klaimmu. 2000 tahun Iya, loh. itu 2000 tahun fakta. loh. Dengar. 2000 tahun kalian diludahi sama yang Yahudi. 2000 tahun loh. Enggak, Apa kamu malu? cuma Apa nggak lihat malu? satu kali videonya Apa aja nggak diludahi. malu? Cuma Buktinya satu kalian tidak kali, bisa menyatu. enggak ada Buktinya ribuan kalian. tahun, cuma satu kali. 2000 tahun Kristen dan Yahudi nggak bisa menyatu dalam hal agama. Cuma Kenapa? satu kali, tidak Kenapa? banyak. Jangan hoax, Kenapa jangan hoax bang. orang Kristen dan Jangan Yahudi hoax. tidak Cuma satu ini? kali. Cuma satu kali. Kenapa nggak satu Cuma agama satu saja? kali. Kenapa nggak satu Cuma agama satu aja? kali. Kenapa nggak satu agama aja? Yahudi dan Kristen, Ya. kenapa? Kenapa nggak satu agama aja?
Ya karena kami pengikut Yesus. Ya mereka nggak mau ngikut Yesus. Kalau mereka ngikut Yesus ya satu kita. Sekarang dalilnya Yesus Maha Tahu mana? Ada. Mana? Dari surat Paulus ya saya tunjukin ya. Ya. Silakan. Oke, sabar ya. Sekalian saya minum dulu. Silakan. Capek. Saya ikuti aja, karena kalau Yesus tidak mungkin mengakui hal yang bukan haknya untuk ia katakan. Oh, Yesus tidak mengakui itu secara verbal. Terus dari mana Anda tahu? Itu diakui oleh para rasul-rasul. Oke, berarti bahwa Allah itu Maha Tahu. Oke, silakan Anda tunjukkan mengatakan Yesus Maha Tahu, silakan. Oke, bukan Yesus, jangan Yesus, Allah. Loh, tadi Anda mengatakan Yesus Maha Tahu, dasar penipu. Jangan nangis. Jangan cengeng. Lihatlah ini teman-teman Kristen, lihat. Saudara-saudara Kristen Jangan saya cengeng, lihat ini tokoh agama, coba. Hanya bisa nipu kalian kan? Jangan cengeng. Dia menjajakan Yesus Maha Tahu, diminta dalilnya, ternyata larinya ke Tuhannya umat Islam. Coba lihat. Berarti Tuhan umat Islam itu Maha Tahu ya? Oh, pasti dong. Oh, gitu Pasti ya. dong. Iya, sekarang Maha beritamu dulu, selesaikan. Gak usah lari berkelit dulu. Anda dengan mulut Anda mengatakan Yesus Maha Tahu, mana dalilnya? Saya bacakan ya. Iya, silakan. Tapi tidak ada kata Yesus, karena kami percayakan Yesus itu Tuhan. Ya. Loh. Ada parah. Mana Yesus Maha Tahu, mana? Jangan cari Yesus yang Maha Tahu. Ya, tadi Anda mengatakan Yesus itu 100% Tuhan. Yesus itu Maha Tahu. Mana dalilnya? Bro, ayo teman-teman kita Kristen, harus tahu ayo, bahwa ini kebenaran Allah yang dia jual. itu Maha Tahu. Kami Iya, kalau percaya Allah itu Allah Maha kami Tahu, itu Maha oke. Tahu. Allah itu Maha Tahu. Yang Anda maksud Oke. Yesus Maha Tahu, mana dalilnya? Ya kalau kamu mau lihat Yesus sebagai manusia, ya dia nggak Maha Tahu. Berarti Makanya Yesus dia tidak bilang Maha anak Tahu. pun tidak tahu. Oke. Berarti Yesus tidak Maha Tahu. Dah selesai. Tidak Maha Tahu. Oke. Dalam Nah, itulah ini ya. kemanusiaannya. Teman-teman, tadi dia mengatakan Yesus Maha Tahu. Ketika dia terjebak dengan pengakuan iman yang buta ini, kan tadi dia mengatakan imam buta di luar Kristen katanya. Ternyata dia yang buta. Dia katakan Yesus Maha Tahu, mencari dalil, tapi dia nggak temukan. Akhirnya dia mengatakan apa? Yesus memang tidak Maha Tahu. Ayo semuanya tertawa yuk. Islam Kristen tertawakan orang ini. Oke lah Oke, ya. Bung. Saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Pesan saya kepada Tapi saudara. kita sepakat Kalau dulu ya bahwa kalau patut kalau diduga Anda bahwa buka kitab Komal, suci non kalau Kristen Anda itu buka bisa Komal, saja keluar bukan dari kalau Allah. Ya Anda buka patut Komal diduga. Itu intinya. Kuasai dulu Bibelmu, baru buka Intinya. Komal. Kenapa? Ya, intinya semua Karena saya umat jawab. Islam sekarang Saya itu sudah semua pintar. jawab. Cuma kan kamu nggak Umat suka saya Islam jawab bahwa Allah itu adalah Maha umat yang Tahu. cerdas. Umat Kamu Islam itu tahu nggak bisa Allah, ditipu. kamu tidak terima saya Nggak bilang Allah bisa itu Maha ditipu. Tahu. Kamu Nggak tidak bisa mau ditipu terima. dengan Tapi kamu mengakui apapun bahwa yang disampaikan diduga oleh penipu-penipu, perpanjangan wahyu tangan yang dari tidak datang penjajah. dari Allah. Itu kan pengakuan tidak akan kamu. mungkin. Ya, Tidak akan karena mungkin. tidak semua Orang yang datang Islam yang keluar dari lebih Allah itu paham adalah Bible Allah. daripada Jadi kemungkinan ente. ada Karena wahyu ente yang cuma tidak modal keluar iman. dari Allah. Agama Anda cuma aliran kepercayaan, sebab agama Anda Enggak. tidak pernah diajarkan Jauh oleh sebelum para ada nabi. agamamu, agama Oke. Kristen itu sudah ada. Apalah artinya lebih dulu kalau Apa? Yesus sendiri tidak beragama Kristen, percuma. Lah, Gitu Yesus ya. itu kan bukan membawa agama. Ya karena itulah Anda Dia bukan membawa pengikutnya. keselamatan. Karena itulah Dia Anda bukan juru pengikutnya. selamat. Karena itu Anda Juru bukan pengikutnya. selamat. Juru selamat untuk siapa? Juru Juru selamat selamat. untuk siapa? Juru selamat untuk seluruh umat manusia Di mana yang dalilnya? percaya Di mana kepada Dia. dalilnya? Di mana dalilnya? Kok dalilnya di Kok- mana? kok- Yohanes 3 ayat 16 apa? Karena kasih Allah kepada semua umat manusia. Iya. Iya apa? Maka ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Korbankan di mana ada dalil yang korbankan di situ? Ya ampun. Udah. Yohanes 3 nomor 16 itu tidak ada kata korban, di situ kata mengaruniakan. Oke? Udah ya, kasihan Iya. Anda. Kasihan. Yesus Udah, bukan udah. korban. Sudah. Kamu tidak sudah. akui Yesus berkorban di kayu salib. Sudah. Bukan berkorban.
Hah? Kamu tidak mengakui Yesus berkorban di tidak kayu salib? berkorban. Yesus tidak pernah berkorban kayu salib. Nggak ada ajarannya Yesus gitu, nggak ada. Yang Apa mengorbankan terusan? Yesus itu iblis. Di atas kayu salib yang mengorbankan Yesus itu punya niatan mengorbankan Yesus itu iblis, bukan Yesus. Oke. Jadi Yesus itu iblis korbankan di atas kayu salib. Betul sekali, pintar. Udah mulai Kalau pintar murid begitu saya. kamu sudah mengakui yang mati di kayu salib adalah Yesus. Kamu tidak mau akui. Kamu Oke. tidak mau akui. Kamu bilang Oke. itu Yudas di awal-awal Oke. pembicaraan kita. Kalau Anda Berarti sudah mengakui. kamu juga inkonsistensi. Enggak, ini saya mengikuti iramamu. Saya mengikuti Enggak, iramamu. jangan mengikuti irama. Kalau kami ini Nabi soal Isa, bukan Yesus. akidah. Nabi Kita Isa. harus mampu Kalau kami mempertahankan Nabi Isa. konsekuensi. Kami Nabi Isa, coy. Kami Nabi Isa bukan Yesus, Loh, coy. kamu bilang tadi Yesus tidak mati. Itu pembicaraan kita di awal. Tapi tiba-tiba sekarang kamu bilang, oh yang mati itu dikorbankan iblis di atas kayu salib. Lah kau Memang itu yang mati di atas pohon itu korban iblis. kan Yesus tapi toh, Yesus toh. Itu bukan Yesus orang suci, itu bukan. Karena yang mati Berdalih lagi kamu. yang mati di ngalor atas ngidul. tiang salib itu yang Ngalor mati itu ngidul, orang terkutuk atau bukan? Ngalor ngidul. Orang terkutuk Sudah atau kita jangan bicara itu, lu ngalor ngidul. Inkonsistensi. Ya sudah, kalau kamu nggak mau bicara sudah, kita sudah ya. Saya berterima kasih. Cuman pesan saya kepada saudara, perdalam lagi Bible. Baru buka Komal. Kalau udah kayak gini Anda jadi bulan-bulanan ditertawakan oleh orang Kristen. Enggak. Ingat Saya Bung, tadi ya. itu kalau dihitung win-winnya itu saya itu 2-1 loh. Saya 2 Boleh. kamu 1. Mungkin Anda 1000, saya 0. Bisa jadi. Menurut pengakuan Anda. Boleh, silakan. Tidak apa-apa. Yang saya cuma berpesan, ketahuilah bahwa orang Islam itu lebih paham Bible dari kalian yang Kristen. Itu dulu. Camkan itu baik-baik. Oke. Ya. Tapi kamu juga saya pamit. camkan bahwa karena kalian ketidakmengetahuan kalian tentang Alkitab, maka kalian tidak bisa untuk percaya tentang kebenaran-kebenaran ilahi ya. Kalau yang cuman halusinasi begitu, terkandung saya di dalam aja. Alkitab. Semua yang Anda Bayangkan. uraikan tadi hanya halusinasi. Semua halusinasi aja, angan-angan kosong. Tidak ada Dan dalilnya. tadi sudah kamu bilang Nggak ada dalil. bahwa segala sesuatu yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Sekarang Jadi mana Allah yang keluar berarti- dari Allah yang adalah Allah? Mana? Jadi bisa saja Mana yang diduga keluar dari Allah itu ada adalah Allah mana? wahyu yang keluar dari Allah itu tidak diketahui yang oleh keluar Allah. dari Allah itu adalah Allah mana? Tunjukkan. Sudahlah, kau Ya tutup udah. saja, kau turun sudah. Ada Ada yang mau kan? naik barangkali, Yesus ada yang mau aja, naik turun. Yesus Sebentar, aja kamu yang jangan keluar turun dari dulu. Allah Saya jadi kasih naik manusia, yang bukan lain jadi ini. Allah. Ya, Oke, bukan biar jadi Allah mereka dia. juga mau naik, mungkin mau bercerita ya. Oke ya. Oke, thank you ya. Oke ya, bro. Nah, ya, jangan dulu turun. Mungkin ada yang mau naik lagi Jangan ya. ngarang kau Juma. Naikin Titan situ. Naikin Titan. Ada Titan nggak di bawah? Oke. Titan, naik Titan. Nah, ini Suma. Ini si Juma ini ya cuma ngarang doang ya teman-teman ya. Ya sudah, kalau saya ngarang tolong Dia tunjukkan bantu mencari temanmu. orang-orang awam yang tidak paham ya. Masa kamu dibilang Islamologi awam? ya. Bro, dibilang awam sama dia, bro. Juma, jangan lari dulu Juma. Enggak masalahnya ini Masa kan kamu ternyata dibilangin dia fokus awam, tentang Ih, Alkitab. parah Kau tidak mau kali. ditanya tentang Parah. keimananmu. Dibilangi awam sama temanmu, bro. Dia awam Islamologi. Juma, bukan tentang jangan lari dulu. Alkitab. Kita berbicara kata Allah dulu ya. Dari mana asal kata ya? Juma, jangan lari dulu Juma. Ayo. Jangan lari Open dulu bahasa kau Inggris, open cam, kucluk. open. Bantu temanmu dulu, Yesus Maha Jangan lari dulu Juma, ayo. Yesus Maha tahu. Buka Wah, Titan, udah data, keringat buka dingin Titan, temanmu data. itu. Ayo Udah kita berkeringat. Ayo kita belajar Besarkan kata Titan, Allah ya. host. Jangan lari kamu. Enggak ada AC, enggak ada AC. Ayo. Ya, Besarkan silakan, Titan, host. silakan. Perbesar host. Besar host. Biar saya ajar dulu kata Allah Kita sama buka dia. data Ya, nih host. Kita silakan. bahas Islamologi host. Jangan Saya baru jangan kali ini mau juga kaki ya. sama- Saya baru sama kali dia, ini host. buka Komal begini. Jadi gimana cara membesarkannya? Saya nggak tahu. Dibesarkan baru kali di ini. tekan, di tekan layarnya itu dibesarkan, di situ ada untuk dibesarkan tuh. Ayo, silakan teman. Jangan mau digiring sama si Juma. Dia ini Perbesar, tidak saya, mau perbesar, ditanya perbesar. host. Iya, Dia saya tidak memang mau sedang ditanya. cari Gimana orang yang caranya paling ya? hebat Saya di kok antara nggak bisa kalian. ya? Silakan. Di klik Ditekan saya. layarnya host, ditekan layarnya situ. Tekan bar Layar perbesar. siapa? Layar siapa? Layar itu si Titan. Aduh host Ya, ini saya belum- kasih data dulu. Tiduran. Oke, kita bahas nih Islamologi nih ya.
Gimana ya? Saya nggak tahu. Ditekan host layarnya. Ditekan, Aduh. Iya, saya sudah tekan. Terbesar. Yesus maha tahu, ternyata maha tempe. Ditekan layarnya, di situ ada untuk perbesar host. Untuk Yesus perbesar. 100% manusia, Ditekan layarnya 100% itu bukan Tuhan. Titan. Ditekan layar Titan. Iya. Di situ ada untuk memperbesar. Waduh, saya nggak tahu, nggak ada. Waduh, para host. Host bisa jadikan Perbesar, saya Udah Perbesar, besar host. itu, udah besar. Oh iya, saya jadikan kamu apa itu ya? Jadikan Titan moderator host. Oke. Si Kucluk jangan kabur, si Kucluk. Kabur. Maksud lu Gimana apa? kalau mau jadikan moderator itu gimana? Maksud lu apa kabur? Maksud lu apa kabur? Bukannya majikan ente yang kami berhasil usir kok kabur tuh. Ini si Balik Juma saya, ini host, ya, baru teman-teman ada kata ya. besar Dia itu, cuma situ perbesar. menggiring lawan ya. Kata Dia cuma gambar-gambar berani kayak itu. menggiring lawan, tidak mau ditanya. Ini si Juma. Oh iya, ada. Gini. Oke. Nah, Seperti ini Juma, kita mau belajar kata Allah Juma ya. Ya, Oke, jadi gini Juma, biar saya ajarin kamu. boleh. Kata silakan. Allah itu Ya. nama Tuhan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Ya. Ya, Allah itu berasal dari bahasa Arab. God itu berasal dari bahasa Inggris, diterjemahkan Tuhan. Kita lihat Google terjemahannya ya. Arab sama Indonesia. Biar kamu belajar Juma. Allah nih. Ya, Tuhan. Oke? Host jangan Jadi naikin kamu yang lain pelajarin host. dulu. Jangan Tuhan. naikin yang lain tuh, host. Allah Tuhan. Oke. Dari mana asal kata Allah? Saya ajarin kamu Juma. Oke? Nih, Tunggu kamu dulu. pakai data Juma kalau bantah. Tunggu. Sebentar. Isinkan saya. Jangan dulu saya potong. Saya mau kasih data Isinkan dari saya mana dulu. kata Allah. Bro. Jangan Sebelum dipotong. Islam lahir, Allah Bro. sudah ada. Sebentar. Isinkan dulu saya bertanya. Silakan. Tadi itu kata Allah Anda ambil dari bahasa apa? Arab. Arab. Bahasa Indonesianya? Tuhan. Oke. Coba Anda masukkan kata Theos Yunani Theos ke Indonesia. itu bahasa Yunani. Oke. Paham Kan kita tidak? Anda dari sana kan? Iya. Oke. Sekarang bahasa Indonesianya Theos itu apa? Coba. Tuhan. Bahasa Yunani itu Theos, bahasa Indonesia Tuhan. Terus kenapa ada di dalam kitab Anda sekarang? Sabar. Tunggu. Sabar, Kenapa ada di dalam sabar, kitab kamu. Anda sekarang diam kata dulu, Allah Biar itu? kamu ini potong-potong. Kucluk. Saya mau Diam dulu, kejar diam kamu dulu. dari mana kata Allah. Diam dulu. Kata Saya Allah tidak mau itu. tahu yang saya tanya Kamu itu nggak tahu kitabmu. apa-apa, Juma. Yang saya tanya, dari mana kitabmu yang bahasa Indonesia itu mengambil kata Allah? Kata Anda sudah Allah menjawab. itu sudah Anda sudah diadopsi menjawab. oleh KKBI bahasa Allah Indonesia. di situ ya, Anda Allah sudah makanya. menjawab orang tadi. Kristen Anda yang mengikuti. menunjukkan, Kalau Anda yang ti- menunjukkan Allah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Tuhan. Kitab Anda Theos ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa nyantol kata Allah di situ? Malu. Kamu belajar dulu bahasa kata Allah dulu sampai saya ajarin kamu. Malu dong. Tadi kan Karena Anda mengatakan kata Allah sudah Arab. diadopsi Anda oleh tadi KKBI orang mengatakan Allah Indonesia. Arab. Indonesianya Tuhan. Kita Sekarang tanya Theos dulu, Titan. Yunani, Lebih Indonesianya duluan Tuhan. mana KBI? Pertanyaan saya, kalau begitu, kenapa ada kata Allah di dalam kitabmu? Wah. Islam sebentar. Sedih kali ya Lebih kuliahnya. dulu kata Allah Coba diambil diam oleh dulu, orang diam Kristen dulu. daripada Diam Islam lahir. melihatnya. Sabar, Sedih saya kali. jelaskan dulu kamu. Kamu sedih jangan kali. potong-potong dulu. Saya mau Tunjukkan potong. datamu. Kitabmu itu Ya. hasil curian dari Arab. Ditekan saya jadikan Kata Allah moderator, itu host. ternyata dari Arab. Masih sadar? Belum sadar. Ini Juma ini nggak bisa berdiskusi. Loh, Saya Anda mau menunjukkan menjelaskan dulu Arab kata Allah berasal dari mana dulu. Anda Ini tidak doang. sadar, Anda membuka kedok Anda sendiri. Arab Allah, Gimana ini? Cuma ada Indonesia hadiah, Tuhan. mikrofon, kamera, perbesar. Ditekan di situ ada titik 3 di situ bisa dijadikan Anda moderator, host. mengatakan Allah Arab. Ingat Juma ya. Tuhan. Gini Juma. Saya bisa angkat orang dan mute. Kata Allah sudah diadopsi oleh Kamus Bahasa Indonesia. Itu tidak ada. Perhatikan. Itu Bukan ada. proper Diam name. dulu, Kata diam dulu. Allah Ada. itu Itu tak ada. gelar
kepada Bapa Nggak ada gelar. yang sudah Coba Anda buka. diterjemakan oleh Coba bahasa Anda Indonesia. buka Pak Bro. KBBI. Anda buka Bagaimana KBBI. itu ya? Allah adalah Ditekan KBBI. host, Coba Anda buka. ditekan di situ ada titik 3 host. Sudah. Titik 3 itu ada moderator Cuma di nggak situ. bisa diajak diskusi. Tambahkan Saya Dia nggak moderator. bisa hanya menjelaskan menanggapi kata Allah orang-orang berasal dari tulul. mana. Anda mengatakan Allah Arab, Indonesia Tuhan. Nah, kenapa ada Kata dalam Allah kitab itu Anda? bukan nama Allah, proper bukan name Allah. cuma Iya. kata Bukan Allah Allah. itu gelar ya yang disematkan kepada Sang Pencipta. Maka itu dikatakan berasal dari kata al-ilah. Loh. Al-ilah Dari sang mana? sembahan. Dari mana Anda Paham mengambil tidak? definisi itu? Bisa, Dari bisa, mana Host. Anda mengambil definisi itu? Nggak bisa Dari mana? Dari Tiganya nggak ada dapat. nama Tean. Ditekan nama saya Al-ilah. host. Al-ilah. Itu Yang ada saya titik 3 di tanya, atas. yang kita permasalahkan dari mana kita Tambahkan warisan moderator. penjajah mengambil kata Allah. Itu yang kita tanya, bro. Bukan siapa yang lebih dulu menggunakan kata Allah. Yang kita Allah tanya itu dari nggak mana bisa diajak kitab diskusi. Saya warisan mau ngajarin dulu penjajah kata ini Allah itu mengambil berasal dari kata mana. Sebelum Allah. Iya, Islam. potong-potong. Saya tanya kepada kamu. Sebelum Ya Islam itu Islam Allah itu kenapa nggak ada. cuma-cuma ngambil kata Allah dari pagan? Ya, itu saya pagan, Enggak, saya itu tanya dulu dari pagan. mana asal kata Allah? Saya tanya sama jawab dulu itu. dari mana jawab kitab dulu itu. warisan penjajah itu ada kata Allah di dalam? Dari Bisa, mana? bisa host. Dari mana? Sebentar. Dari mana? Hoi. Jawab dulu saya, kenapa Saya Islam yang mengambil bertanya. kata Allah? Kamu naik Kata katanya Allah sudah mau dipakai bahas oleh tentang orang-orang kata pagan, Allah. berasal dari Kamu kata naik mau bahas al-ilah, kata sang Allah. sesembahan. Kok Paham yang nggak naik kenapa malah orang tambah Islam mencret ngambil dari itu? yang tadi? Kenapa Hah? justru tambah mencret dari Hah? yang tadi? Hah? 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 Aku lang mencret. Juma. Kirain berilmu. Host, bisa host. Pertanyaan Kamu jelaskan jelas dulu Bisa jadi ya. moderator Dari ini. mana agama Saya nggak Anda tahu, saya baru kali ini mengambil soalnya. Baru kata baru Allah pagi ini saya. Host ini harus belajar dulu ini buka room. Iya. Sebentar, Dari sebentar mana Zuma, Anda sebentar Zuma. mengambil kata Allah dari mana? Dari mana? Itu pertanyaan saya. Kan Dari sudah saya bilang kata Allah itu Iya, dari ditekan bahasa nama akun Arab. saya host. Di Ya, situ Ya, ada berarti titik dari 3. Yang waktu Al-Quran, itu cuy. sesembahan pagan, Tambahkan al-ilah. moderator. Arti dari Al-Quran, Artinya cuy. sesembahan. Nah, selesai, Paham selesai. tidak? Tetapi Berarti- orang Indonesia dimasukkan ke Berarti- dalam KKBI. Kata Berarti- Allah itu nama Tuhan Udah ya. dalam bahasa Arab. Berarti Paham Anda tidak? sudah akui Belum, bahwa Host. kata Allah masuk ya? ke dalam Bible warisan Belum penjajah diaktifkan itu mute-nya berasal sama dari kitabnya umat Islam. Angkat Udah selesai. tamunya. Sudah ya. Oke. Dicentang dulu itu Saya kira udah nambahkan selesai tamu ya. dengan mute. Waktu saya Anda Zuma habiskan nggak bisa percuma. diskusi dengan baik, main potong-potong. Nggak apa-apa. Ya, Saya silakan memang kamu mencari kalau mau yang keluar. berilmu. Udah dibuang Saya saja cari Zuma yang itu saya Saya dibuang. mau jelaskan Saya asal cari kata yang Allah, berakal, tapi Zuma bukan nggak yang tahu, nggak ada ilmu. akal-akalan. Ya, Biar jemaat-jemaat saya kalian jelaskan tahu kata Allah bahwa berasal dari mana. tokoh-tokoh Zuma dari nggak kalian itu bisa. Dia motong-motong. nonsen. Artinya Tak Zuma nggak ada ilmu. sama sekali. Ya. Ya, oke. Kata Allah itu udah ada sebelum Itu Islam bukan ya. jadi Itu udah masalah. ada ya. Kalau itu pun Sebelum kami akui. Islam ada, yang kata kita Allah itu yang udah kita ada, sedang itu permasalahkan dewa ini pagan, itu dari pagan, mana pagan, kitab penyembah warisan pagan, penjajah ini hubal. mengambil kata Allah. Itu loh Dengar yang Zuma, Makanya dengar Islam Zuma, ini biar saya sebenarnya jelaskan ya Zuma. mereka ini Kata udah, Allah pagan. itu berasal dari Pagan kata pluralis. al-ilah, sang sesembahan. Udah, Kenapa udah. orang Kristen mengambil Sudah. kata Allah? Karena kata Allah Host, bisa sudah ya, Host? diadopsi orang Indonesia di KKBI. Belum, Artinya Host. sang sesembahan. Udah, Siapa udah. sang sesembahan kita? Jadi Dia bingung Bapa saya. di sorga. Itu maksud dari kata Allah. Kamu harus paham seperti itu. Paham tidak? Kucluk ditipu Islam ini 4.000 ditipu Jadi sama cuma ini si nggak kucluk. paham tentang kata Allah dan kata Tuhan. Kata Tuhan berasal dari kata Tuhan, yaitu Tuhan, Aku pemilik, naikin Kristen penguasa. ya, Host, ya. Aku naikin Kalau Kristen bahasa ya. Yunani itu kurios. Silakan Bro Jono. Jadi bukan nama proper name, paham Juma? Lanjut Buka Bang mikmu Titan, Juma. itu bagus. Lanjut Bang Titan, itu prasastinya bagus. Lanjutkan. Iya. Oke, terima Saya kasih. kasih tunjuk prasasti berasal dari kata Mau Allah. Anda tunjukkan apapun Ya. yang pasti agama warisan penjajah mengambil kata Allah dari Al-Quran. Perhatikan. Saya pamit. Oh, Kabur. Pamit. Jangan pamit dulu, biar kamu belajar. Kabur. Ya, enkripsi ini Indonesia, Bu. membuktikan telah
adanya Islam. Sebelum adanya Islam, Itu kata Allah kami sudah digunakan. akui, bro. Iya, itu Jadi kami yang akui, mengambil Dewan. kata Allah itu Dewan. Islam, Dewan. mengklaim bahwa kata Allah yang itu miliknya. jadi masalah Padahal itu bukan. warisan penjajah Paham? ambil kata Paham Allah kamu, itu dari Bang Juma? mana? Maka itu Hei. kamu belajar sejarah. Kamu nggak Orang-orang ada Quraisy ilmu, pun tapi sok akui itu. mengajari. Orang Paham? Quraisy pun akui itu bahwa sebelum Hajar kemudian aja debat. Islam itu diwahyukan dalam bentuk Al-Quran Udah, coba dari Islam.co tadi. ya, Yahudi, ini orang profesor Quraisy ya, pun sudah Kalau mengakui nggak Allah. Profesor Kami paham. Sumanto Yang kami Al-Qurtubi maksud di sini dari Islam adalah sendiri. dari Kata mana Allah bukan kitab milik orang warisan Islam. penjajah mengambil kata Allah. Itu loh Iya, biar Anda, penjajah oke? ini Demikian. adalah Muhammad ya, teman-teman ya. Oke, terima Penjajah kasih. itu Muhammad. Sahabat Jalan yang Lurus, kita bersama-sama telah menyaksikan sebuah diskusi atau debat, dan kita juga bisa melihat bagaimana debat yang berlangsung sangat sengit dan juga seru. Walaupun kita bisa mendengar ketika di dalam debat tersebut banyak perkataan-perkataan yang seharusnya tidak dilontarkan dan juga tidak diperkatakan, akan tetapi kita bisa melihat dan menilai sendiri bagaimana debat ini berlangsung, dan juga bisa membungkam Ustadz Suma dengan data-data yang dibawakan oleh Ustadz Suma itu sendiri. Hal inilah yang juga sangat menguatkan, bahkan memberkati saya secara pribadi, bagaimana saya sebagai orang percaya juga harus bisa mempertanggungjawabkan iman saya kepada orang lain dan juga pastinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, semakin banyak orang di luar sana yang berusaha ingin menjatuhkan iman kekristenan dan juga mencari kesalahan di dalam Alkitab, maka kebenaran yang sesungguhnya pasti akan terungkap dan membuat banyak orang menyadari bahwa hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap manusia yang percaya kepadanya. Sekian video dari saya di hari ini, sampai berjumpa dan bertemu di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.